Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada kita semua dan pemirsa Akhir TV, Madaring TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk menjalani kehidupan. Semoga hidup kita di hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Penting diingat, Nabi SAW mengajarkan pada setiap muslim yang beriman saat mulai bangkit dari tidurnya untuk memohon satu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang bahkan dari kecil sudah kita hafalkan. Tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1397, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Perhatikan kalimat yang kita bacakan, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mohon izin, umumnya seorang yang bangkit dari tidur membacakan doa ini hanya terbatas ungkapan dalam lisannya, tapi tidak memahami apa yang dia ungkapkan. Bacaan doa ini itu sesungguhnya bukan hanya ungkapan di lisan, tapi ada komitmen yang kita ucapkan, janji yang kita sampaikan terkait dengan isi doa yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sampai sini baru syukur. Ya Allah, segala puji kami panjatkan untukmu, kami bersyukur padamu. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah menahan roh kami sementara dalam tidur kami. Tapi yang paling menarik itu kalimat akhirnya, wa ilaihin nusyur. Baik, diterjemahkan dalam terjemah kita, dan kepadanya, kepada Allah kita akan kembali. Teman-teman sekalian, kalimat nusyur itu asalnya dari kata nasyara, ya. Nasyara itu artinya sesuatu yang tersebar, mencari bekal untuk kembali. Jadi kalau Anda misal tinggal di sini, ya, Kota Baru Parahyangan misalnya, kemudian Anda menyebar beraktivitas di pagi ini, ya, untuk kembali ke sini, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nasyara. Penyebarannya disebut dengan nusyur. Kalau yang menyebar banyak, itu disebut dengan intasyar. Karena itu ketika Anda menunaikan sholat Jumat misalnya, Quran surah ke-62 ayat ke-10, posisi paling kiri sebelah atas, ya, Anda datang ke Jumatan, setelah Anda berkumpul dari mana-mana, Anda menyebar lagi, kan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru, menggunakan kata intashar dari kata nasyar. Tapi ingat, ya, nasyara ini nusyur, bertebaran, cari bekal untuk kembali. Yang paling menarik ketika Anda mengatakan nusyur, disandingkan kalimatnya dengan ilaih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maaf, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kami saat ini akan menyebar beraktivitas, melakukan banyak kegiatan, tidak sekedar bekal, tidak sekedar melakukan kegiatan, tapi kami akan mencari bekal ilaih, sebagai bekal kami untuk kembali kepadamu. Jadi ketika Anda mengatakan kalimat itu, wa ilaihin nusyur, Anda berkomitmen untuk mencari bekal di hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi kalau ada di antara kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup lagi saat ini, hakikatnya kita katakan, ya Allah, kami akan lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Jadi kalau kemarin di antara kita, mohon maaf, ya, sholatnya masih 5 waktu, 17 rakaat, maka kita katakan hari ini mesti lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Hari ini kita tambah dengan sunnahnya. Kemarin tidak baca Quran, sekarang kita mulai baca Quran. Kemarin lupa misalnya, Masya Allah, kita makan tidak mengucapkan doa, sekarang gunakan doanya. Kemarin lupa kita bekerja tidak diniatkan karena Allah, sekarang kita niatkan karena Allah. Jadi ketika Anda mengatakan wa ilaihin nusyur, Anda berjanji hari ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin.
Demi Allah saya katakan, Bapak Ibu sekalian, kami baru hadir dari beberapa daerah, termasuk saya baru kembali dari Saudi kemarin di hari Rabu. Itu Masya Allah. Sampai saya ungkapkan kemarin di Bandung. Ya, demi Allah saya katakan, sekarang orang untuk berburu meningkatkan ibadah itu persaingannya begitu ketat, Pak. Di Masjid Al-Haram saja saat ini orang-orang untuk mendapatkan nikmat satu kali sholat mendapatkan 100.000 kali pahala. Itu ada orang yang mengumpulkan harta benda untuk sekedar sholat di sana saja, Pak. Dan mereka rela meninggalkan pakaian-pakaian terbaiknya. Saya saksikan, saya seringkali menangis kalau melihat teman-teman seperti itu. Itu kalau menggunakan pakaian jauh dibandingkan pakaian yang Anda lekatkan saat ini. Mungkin lebih layak digunakan kain pel kalau di tempat kita saat ini. Ya. Tapi Masya Allah, ya, mereka tinggalkan segala kenikmatan yang barangkali dalam sementara pandangan orang ini yang paling hebat. Tapi Masya Allah, mereka kumpulkan uangnya, jual yang terbaiknya, gunakan seadanya. Apa yang mereka inginkan? Supaya bisa sholat lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang penting saya dapat 100.000 dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian orang mengecilkan mereka, tapi pahalanya dalam pandangan Allah luar biasa. Kita barusan sholat, Alhamdulillah. Tapi dibandingkan dengan orang sholat yang di Masjidil Haram sana, bedanya 100.000 kali. Sekali sholat itu sama dengan 100.000 kali kita sholat di tempat ini. Atau di luar tempat Al-Masjidil Haram. Jadi kalau kita tidak memulai lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, kita tertinggal, Pak, Bu. Ya. Ada anak-anak kecil sekarang, ya, kami safari di Indonesia saja, bukan di Timur Tengah ini. Sekarang di Indonesia saja, beberapa daerah, anak-anak kita yang berusia 4-5 tahun, itu sekarang sudah mulai pada menghafal Quran, bahkan kami temukan ada satu tempat yang usia 5 tahun itu rata-rata sudah setengah Quran. Ada anak diberikan 4 tahun, 5 tahun, masih belum berlaku taklif kewajiban ibadah, sudah menghafalkan Quran sampai dengan setengah Quran, 15 juz. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sampai hari ini, apakah untuk sekedar baca Quran saja sudah tergerak? Jangan-jangan mohon maaf, Al-Quran tiap hari dibaca, Al-Quran tidak pernah disentuh, gitu kan? Sementara Anda mengatakan, Masya Allah, hari ini masih lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dijadikan lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan menjadi ibadah dengan ikhlas pernah kita kerjakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan maaf ya, di dalam Quran ada sindiran yang halus tapi tajam. Ya, Allah menyindir dengan halus tapi tajam di Quran surah ke-29 ayat 45 itu. Bahkan umumnya orang yang sholat pun kata Al-Quran itu tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan teman-teman cek sampai dengan subuh tadi yang kita tunaikan ini berapa persen dari bacaan sholat yang kita pahami. Jangan-jangan kita ribuan kali rukuk, ribuan kali sujud gak ngerti apa yang kita ucapkan, tidak paham apa yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa khusyuk dengan sholat kita? Karena itulah Bapak Ibu sekalian, penting hari ini alhamdulillah kita kembali melihat ya, bagaimana cara kita memperbaiki amalan-amalan kita, seperti apa konsepnya lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang lalu, baik dalam ibadah kita ataupun dalam muamalah kita, sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Kajian kita hari ini, kita akan belajar tentang bekal Al-Quran dan petunjuk Nabi dalam memperbaiki dan mencari bekal di nilai-nilai kehidupan. Baik, saya agak cepat sedikit, ya, kita buat semacam metodologi kajian dulu atau manhaj cara kita membahas. Ya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dimanapun Anda berada, ya, kita akan tampilkan dulu dengan cara belajar sesuai dengan dalil Qurannya dan hadisnya dulu. Ya. Jadi biasanya ada teman-teman yang menyampaikan ya, satu materi lalu dibahas di situ, ditampilkan dalilnya. Sekarang kita tukar, kita keluarkan petunjuk Qurannya, kita keluarkan petunjuk hadisnya, baru kita turunkan dari situ urutan-urutan bahasan kita. Baik. Mohon izin, saya akan lebih banyak berdiri. Kalau kita kemudian mengatakan tadi, ya Allah, kami akan lebih baik hari ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya turunkan dulu. Baik di dalam hadis itu dibagi pada dua bagian. Tinggal Anda nanti ingin memilih, silahkan. Ingin menjadi bagian yang mana? Ada baik yang pertama, ada baik yang kedua. Oke, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abu Hurairah. Saya turunkan sebentar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Kalau Anda kemudian ingin membaca,
kitab hadis Sahih Al-Bukhari, itu dalam ilmu hadis Anda mesti gunakan al ya. Jadi yang tepat dalam ilmu hadis bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Baik, karena ini bukan nama orang. Ya, Al-Bukhari, Bukhari bukan nama orang. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab datang ke Arab kemudian untuk belajar, umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya. Ya, tidak dengan nama dirinya. Untuk menunjukkan pesan bahwa Islam telah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka rumus mengenalkan daerah, kita beri ilmu sebentar, ya. Ditambah al di depan nama daerahnya, ujungnya diganti dengan i, atau huruf sebelum akhir diganti dengan i. Muhammad berasal dari Bukhara, ya, tambah al di depannya, al ujungnya ganti dengan i, Al-Bukhari. Maksudnya saya berasal dari Bukhara. Jelas ya? Orang tua kita dulu ada yang berangkat sampai jadi guru besar di Masjid Al-Haram sampai mengajar di sana. Syekh Nawawi dari Banten. Ya, beliau perkenalkan namanya Banten tambah al di depannya, Al-Bantani. Ada guru besar, ya, maha guru saat itu mengajar di Masjid Al-Haram sampai ada ulama-ulama besar masa kini yang belajar juga dari beliau. Itu orang Minangkabau. Ya, namanya Syekh Ahmad Khatib. Dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara yang belajar pada beliau nanti ada dua ulama besar bersaudara belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, berangkat sama-sama. Yang pertama bernama Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang kedua bernama Muhammad Darwish yang sepulang dari sana nanti berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu keduanya bersaudara bertemu di nasab Maulana Ishaq. Baik ya. Itu diantaranya muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahli hadis terakhir di muka bumi. Ya, yang sampai saat ini belum ada yang menyamai. Gelarnya Musnid ad-Dunya. Musnid itu ahli hadis yang hafal sanad orang-orangnya sampai ke Nabi. Jadi bukan cuma isi hadisnya, tapi siapa yang meriwayatkan, dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai ke Nabi. Masya Allah. Itu bukan orang Arab, bukan orang Arab, tapi orang Padang. Syekh Yasin Al-Padangi. Itu dikenal sekali. Muridnya ada di Mesir, Masya Allah. Ada di Mekah juga ada sampai hari ini. Syekh Yasin Al-Padangi. Jadi kalau Anda ingin memperkenalkan nama daerah, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Ya, Masya Allah. Ada Pak Dwi dari Kota Baru Parahyangan. Datang ke Mekah memperkenalkan diri. Boleh. Ana Dwi Al-Kota Baru Al-Parahyangi. Jadi i ujungnya. Baik. Al-Bukhari nomor hadis 71, riwayat Abu Hurairah. Ya, baik. Teman-teman, saya bacakan cepat karena waktu kita terbatas. Man yuridillahu bihi khaira. Kata Nabi, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Jadi dalam hadis ini, ya, Nabi SAW membedakan nilai kebaikan. Satu, ada yang baik menurut Allah, Khalik. Ada yang baik menurut manusia. Perhatikan, di sini Anda kemudian bisa memilih. Ya, Anda bisa memilih. Man yuridillahu bi khaira. Kata Nabi, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, Masya Allah. Anda disebut baik, maaf ya, oleh orang di sini, di Kota Baru Parahyangan, di KBP, Anda disebut orang baik. Demi Allah saya katakan, orang Bandung belum tentu menilai Anda baik. Se-Bandung menyebut Anda baik, tapi orang Jakarta belum tentu kenal dengan Anda. Masya Allah, se-Indonesia mengenal Anda baik, orang Afrika mimpi pun belum pernah melihat Anda. Jadi kalau manusia mengatakan baik di satu tempat, yang lain belum tentu mengatakan iya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda baik, maka semuka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Anda yang terbaik. Jika Allah menginginkan seseorang menjadi baik, apa yang dilakukan pertama kali? Perhatikan kalimatnya. Yufaqihu fiddin. Saya ulang. Yufaqihu fiddin. Maka tanda yang pertama, Allah akan bimbing orang ini, diberikan kelembutan di hatinya, diringankan langkahnya untuk mau belajar memahami tentang agamanya. Masya Allah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kata para ulama hadis, hadis ini memberikan kesan bahwa tanda kebaikan pertama itu tidak melulu terletak kepada aspek-aspek duniawi. Jadi kalau Anda mengalami peningkatan kedudukan misalnya,
Alhamdulillah ada promosi jabatan, kedudukan meningkat. Tapi ukuran ini tidak ada, paham tentang agama. Ya. Masya Allah, ya, kedudukannya tinggi, tapi belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Menurut Allah itu belum baik. Termasuk saat materi Anda melimpah pun, saat bersamaan Anda belum paham tentang agama kita, ya, maka itu belum termasuk nilai-nilai kebaikan. Maka silahkan cek lagi gitu kan, apa yang hadir pada kita saat ini, baik dari harta benda, kedudukan dan sebagainya, sekarang bandingkan dengan kadar kebaikan yang telah Allah tetapkan. Di mana ukuran kita? Karena itu berbahagialah di antara sekian makhluk yang tengah beraktivitas, manusia yang punya banyak kegiatan di subuh ini, Masya Allah, Anda yang terpilih, langsung berada di rumah Allah ini, hadir di sini, dilembutkan hatinya, dan meneruskan untuk mempelajari sebagian dari tanda-tanda kebaikan agamanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita saat ini adalah bagian dari tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua, khususnya yang ada pada saat ini, sebagai orang-orang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus teruskan dulu dengan mengikuti aturan-aturannya. Kalau cuma amin tapi tidak diikuti turunannya, maka agak sulit untuk dicapai, ya. Baik, sekarang kita teruskan dulu. Kalau kemudian Nabi sampaikan, orang baik menurut Allah adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk untuk memahami agamanya, tuntunan dari dinnya. Sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memahaminya? Ya Allah, bagaimana cara kami berubah jadi orang baik itu? Maka kemudian diturunkanlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan arahan pada kita bagaimana cara mempelajari tuntunan atau aturan-aturan Allah ini, sehingga kita bisa berubah menjadi orang-orang terbaik dalam pandangannya. Baik, kita masuk pada inti kajiannya. Saya mohon izin sedikit untuk melambatkan uraiannya, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyampaikan, mudah dipahami dan mudah diamalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Baik, kaidah pertama, kita sekarang masuk dalam slide kita. Quran surah ke-59, ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan, ujung ayatnya. Saya boleh hapus dulu yang ini? Alhamdulillah. Ini kehadiran pertama saya di sini ya. Alhamdulillah, datang sendiri, jelaskan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Masya Allah. Lengkap sudah. Anda fokus saja. Baik. Mari kita lihat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bertanya, ya Allah, kami ingin berubah menjadi lebih baik. Ingin belajar tentang aturan agama-agama kami. Dari mana memulainya? Dan nanti kita akan dibuat kaget ini. Ya. Boleh jadi kita akan kaget bahwa ternyata aturan Allah tidak melulu terikat dengan urusan ibadah ritual, tapi terkait dengan semua aspek kehidupan kita. Ya. Mari kita perhatikan. Wa ma atakumur rasul. Kaidah pertama. Allah sampaikan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan semua yang dibawa oleh Rasul, semua yang dituntunkan pada kita oleh Rasul, kalimatnya menggunakan ma. Ya, saya tuliskan di sini ma. Ya, saya pindahkan. Ma ini dalam bahasa Arab dikenal dengan ismun mausulun yadullu ala al-'amiyah. Huruf yang menunjuk kepada benda, keterangan atau ajaran tanpa batas. Tanpa batas, sifatnya luas, komprehensif. Diterjemahkan dengan apapun. Seakan-akan Quran ingin mengatakan, apa saja yang dibawa oleh Nabi, apapun itu. Ya, baik tuntunan ibadahnya, tuntunan kehidupannya, sepanjang Nabi membawa itu, kata Quran, fakhudhu, cepat ambil. Ya. Dan cara mengambilnya menggunakan fa di situ. Ya. Fa itu harfu atfin bila hudud. Jadi huruf yang merangkai dua peristiwa berbeda, tapi tanpa jeda. Ya. Peristiwa pertama Allah turunkan aturan lewat Nabi. Peristiwa kedua kita mesti mengambil. Antara diturunkan dengan kita ngambil, itu nggak ada jeda. Jadi begitu diberikan, cepat ambil. Saya berikan padanannya misalnya. Terdengar suara saya insya Allah? Baik. Hadis riwayat An-Nasai, nomor hadis 863 misalnya kan? Atau dari yang paling gampang saja, 886. An-Nasai 886. Nabi mengajarkan ketika Anda bertakbir, angkat tangannya, ya, bisa sejajar dengan bahu. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 715. Bisa sejajar dengan daun telinga. Hadis Muslim nomor hadis 391. Di An-Nasai 1101. Tapi dari mulai mengangkat seperti ini, sampai meletakkan di sini, kata Nabi, fawado'a. Perhatikan kalimatnya pakai fa. Fa, cepat. Jadi di antara mengangkat sampai meletakkan, cepat letakkan.
Begitu diangkat begini, angkat, Allah langsung letakkan pakai fa. Jadi tidak ada jeda yang lain, tidak ada gerakan yang lain. Ya, kalau kalimatnya menggunakan thumma wada'a, artinya ada jeda dari mulai mengangkat sampai meletakkan. Ini saking cepatnya kata Nabi, begitu Anda angkat segera letakkan. Karena itu para ulama sepakat di sini tidak ada yang berbeda, dari mulai mengangkat sampai meletakkan itu tidak ditemukan gerakan-gerakan yang lainnya. Misal saya beri contoh ya. Ya ada sementara misalnya sahabat-sahabat kita, oh kayaknya nggak enak kalau kemudian bertakbir kiri duluan. Ya nggak sopan, saya pengen kanan duluan misalnya. Jadi begitu bertakbir, Allah kanannya masuk, kirinya ditepukan, kemudian ditutup ya. Ada sebagian yang kakinya ngangkat, Allah kaki ngangkat misalnya begini. Nah, itu mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan atau menyalahkan ya. Tapi ternyata setelah diteliti, kami alhamdulillah punya koleksi 1235 kitab hadis di rumah. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena sudah jelas gitu. Jadi begitu diangkat langsung letakkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, maksud saya ingin terangkan huruf fa yang ada di sini. Begitu Nabi berikan aturan, cepat ambil. Ya, cepat ambil. Jadi seakan-akan ini penting loh. Ini penting gitu. Ya. Saking pentingnya, Masya Allah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 2 ayat 129. Pelan-pelan. Saking pentingnya segala ketentuan aturan yang dibawa oleh Nabi ini, itu sampai diingatkan oleh dua orang Nabi dan Rasul sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai diingatkan dan dimohonkan kepada Allah supaya umatnya bisa mengikutinya. Ya, saya berikan gambaran bahasa Qurannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Awas hati-hati ya, bukan membangun Ka'bah tapi meninggikan bangunan Ka'bah. Ka'bah siapa yang bangun? Halo? Oh, nggak usah ngarang ya, kita kembalikan ke Quran aja dulu. Baik ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 misalnya, posisi sebelah kiri paling pertengahan. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bahasanya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika manusia pertama turun ke muka bumi, itu Ka'bah sudah ada. Jelas ya? Itu bahasa Qurannya. Ya. Siapa manusia pertama yang diturunkan ke bumi? Tahu dari mana? Ah, ya. Baik, baik. Quran surah kedua Al-Baqarah, kan? Ayat ke-38, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, itu Nabi Adam. Qul nahbitu minha jami'a. Kami firmankan mulai saat ini turun kalian semua ke bumi. Siapa yang disuruh turun itu? Baik, Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam yang turun ke muka bumi. Di saat Adam diturunkan ke bumi, Ka'bah sudah ada. Ya. Tapi nanti ya, setelah Adam kemudian berkeluarga, punya keturunan-keturunan, nanti di masa Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar itu. Banjir ini kemudian, menyapu bangunan-bangunan atas Ka'bah. Dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai dengan 6 generasi. Setiap generasi paling minimal itu hidupnya sampai 1000-2000 tahun. Ya, Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam. Ini terhapus, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi, kalau satu saja, itu disebut dengan qaidah. Tapi kalau sisinya lebih daripada 1, 2, 3, 4, bahkan 3 sampai lebih, ya, itu berubah dari qaidah menjadi qawaid. Qawaid. Sekarang perhatikan, Ka'bah ada berapa sisi? 4. Berapa pondasi? 4. Karena itu kalimatnya bukan kaidah tapi qawaid. Ya, 4 sisi pondasi Ka'bah. Di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Jadi bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Diabadikanlah kisahnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Meninggikan bahasa Arabnya rafa'a, akan meninggikan yarfa'. Lihat kalimatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait.
Dan pelajarilah, ingatlah ketika kami perintahkan pada Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ketika beliau akan memulai meninggikannya, pijakan pertama untuk meninggikan disebut dengan makam. Maka ketika berpijak di sebelah sini, misal, ya, berpijak beliau untuk meninggikan, maka disebut dengan makam. Sampai hari ini wilayah ini disebut dengan makam Ibrahim. Qadar Allah ketika beliau akan mulai membangun, anaknya yang baru beranjak mau dewasa itu merasakan beban kerja ayahnya, ingin menolong. Dia bawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar. Hajar aswad, batu hitam. Kan? Hajar. Kalau mulai disusun-susun menjadi sebuah bangunan tertentu, ya, atau bagian-bagian tertentu misalnya disebut dengan hijar. Maka dia datang kemudian ingin membawa bagiannya, dia susun-susun. Ya, bagian yang dibawa oleh anak ini disebut dengan hijar Ismail. Sampai dengan hari ini. Dulu itu bagian dari Ka'bah. Karena itu Ismail ditempatkan di bagian akhir di ayat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kenapa diakhirkan kalimat Ismail? Untuk menunjukkan pesan bahwa beban kerja anak ini berbeda dengan ayahnya. Hanya bantu-bantu saja. Dari masa Nabi Ibrahim ke masa Nabi Nuh ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim bin Adhar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ditinggikan bangunan ini jadi. Setelah jadi inilah kemudian keduanya berdoa di samping Ka'bah. Perhatikan saya lompat langsung ke ayat 129-nya. Saking pentingnya misi ini. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul di generasi terakhir nanti yang dilahirkan di seputaran Ka'bah dari kalangan orang-orang di sini. Saya mau tanya, mohon izin, siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah? Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Silahkan cek. Tidak ada Nabi satupun yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sudah didoakan oleh 2 Nabi dan Rasul sekaligus. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kurang lebih jaraknya 30 generasi ke Nabi Muhammad SAW. Setiap generasi 1000 sampai 2000 tahun. Kalau 30 kali 2000 berapa tahun didoakan sebelum kelahirannya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'ur bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahirannya. Yang penting bukan lahir nabinya, tapi ada sesuatu yang diharapkan dibawa oleh Nabi ini menjadi pedoman dan manfaat untuk umat di masa Nabinya. Apa itu? Kita turunkan. Yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, utus seorang rasul yang nanti lahir di sekitaran Ka'bah dari kalangan orang-orang di sini. Yang dia membawa tuntunan, satu, yatslu alaihim ayatika. Membacakan, menyampaikan petunjuk ayat-ayatmu, petunjuk kehidupan. Ini satu, petunjuk Allah. Tidak disebutkan ayat kecuali petunjuk Allah. Jadi kalau kita ingin beraktivitas, bagaimana aktivitasnya supaya mudah? Ada petunjuk Allahnya. Ada petunjuk Allahnya. Ya. Nanti dalam bahasa Quran, semua petunjuk ini disebut dengan hudan. Ya. Nabi Adam ketika turun diberikan petunjuk disebut dengan hudan. Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Adam, turun kalian semua ke muka bumi sekarang. Jalani kehidupan. Ya, lihat kalimatnya. Faman tabi'a huda di ujungnya. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka saat kamu turun akan menjalani hidup, akan kami turunkan dari kami bimbingan kehidupan. Ayat disebut dengan hudan. Lihat kalimatnya. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua sekarang ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang dariku petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan. Faman tabi'a hudaya. Maka siapa yang cepat mengambil petunjukku ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin, kata Allah, hidupnya tidak akan pernah gelisah dan tidak akan larut dalam kesedihan. Ketika Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi rasul, beliau pun diberikan hudan untuk membimbing umatnya. Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya, spesial untuk umat terakhir sampai hari kiamat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Untuk umat terakhir, bimbingan ini disebut dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas.
Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah, apa fungsi Quran? Masya Allah. Ya. Mohon izin Pak Ibu sekalian, ini bukan bacaan biasa. Allah tidak menginginkan kita baca Quran sekedar dibaca. Kata Allah, isi Quran itu semuanya petunjuk yang memudahkan kehidupan kita. Jadi semua solusi kehidupan kita itu ada di Quran Pak Bu. Semuanya. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nanti di ujung kalau ada waktu kita bacakan dengan cepat ya. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, di situ ada semua. Dan kalau Anda bisa keluarkan petunjuknya, itu dijamin oleh Allah. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Dengan petunjuk ini, Allah inginkan hidup kalian mudah. Jadi kalau kita keluarkan petunjuk Quran, itu ada jaminan Allah, pasti mudah. Ada ayat tentang rumah tangga. Saya agak kebingungan, kenapa orang beriman seringkali ada persoalan dalam rumah tangganya. Padahal Allah telah keluarkan di situ. Begini kalau ada persoalan, begini masalahnya, begini solusinya. Bekerja bagaimana caranya supaya mudah, begini caranya. Menjalani kehidupan supaya mudah, begini caranya. Anda tinggal keluarkan saja, tilawahi, praktekkan. Saya mohon izin, berapa tahun sudah menjadi ayah dalam kehidupan? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah di Quran? Ibu, ayat-ayat tentang ibu, ayat-ayat tentang anak. Ketika itu Anda keluarkan, tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak akan Anda temukan dalam kehidupan kecuali kenikmatan saja. Itu sudah jaminan. Ya. Wala yuridu bikumul usra, dan kami tidak menginginkan Anda susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah, kita nggak baca petunjuknya. Baik, dari bagaimana cara membaca petunjuk ini? Ya, bagaimana cara membaca petunjuk ini? Saya turunkan cepat. Izin, saya kasih contoh dulu ya, supaya mudah untuk dipahami. Tapi jangan ditulis ya, karena saya agak bacakan cepat nih. Ya, saya beri contoh. Dari mana taunya kalau isi Quran itu petunjuk kehidupan? Dari manusia sebelum lahir sampai kembali kepada Allah, itu Masya Allah. Di Quran itu detail sekali, ada urutannya. Nanti Nabi akan menjabarkan semua itu. Saya beri contoh cepat. Saat dalam kandungan, bagaimana supaya kondisi janinnya itu baik, sehat, kelahirannya nyaman, lancar, dan menyenangkan. Terlahir anak yang soleh di Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASINya mengalir dengan lancar. Calon ayah dan ibu yang baru diberikan keturunan ini tidak kaget, gelisah menghadapi anak-anaknya dalam masa sampai 2 tahun. Di Quran surah kedua ayat ke-233. Tumbuh menjadi menjelang balik. Bagaimana diberikan pendidikan dini supaya dia dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, bergaul dengan baik dengan lingkungannya, perilakunya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Di situ dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, tidak mudah lupa, berkah ilmunya. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana supaya prestasinya pun bisa meningkat, terangkat di pelajaran sekolahnya. Quran surah ke-58 ayat 11-nya. Dia mulai naik lagi, mulai ketemu dengan temannya, bergaul. Bagaimana supaya tidak terjebak dengan pergaulan bebas, takwanya meningkat, di situ menjadi filter bagi dirinya. Quran surah ke-49 ayat 13. Tapi dengan fitrahnya kemudian bertemu dengan lawan jenisnya, mulai suka, bagaimana cara melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kalau jadi menikah, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah pernikahan, apa tugas pertama suami istri supaya bisa menempatkan sesuai dengan fungsinya? Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Allah tawarkan yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda baru bergerak sedikit, rezekinya langsung datang. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum bergerak, baru berdoa, rezeki sudah menghampiri Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Bagaimana dengan tugas ibu? Kadang-kadang merawat rumah tangga tidak mudah. Anak-anak sulit diatur. Kadang-kadang mengatakan, bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-17 ayat ke-23 sampai dengan 24-nya. Kadang-kadang dalam merawat rumah tangga atau Anda yang bekerja, tidak mudah menghadapi tantangannya. Ada di Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Kadang-kadang Anda capek, lelah. Selelah apa? Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kadang ada yang sakit sampai dokter mengatakan, ini nggak ada obatnya, nggak mungkin sembuh nih. Vonisnya seperti ini. Kata Allah, tidak ada yang mustahil. Bisa diberikan. Seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda bekerja, kadang tidak mudah. Ada yang iri dengan Anda, ingin menyungkurkan, menyingkirkan, ingin menyudutkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Berlindung kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Tapi kadang-kadang ada masalah besar sampai membuat dada Anda sesak, mata seakan-akan tertutup. Ada solusinya di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ke-88-nya. Sampai kemudian Anda tumbuh, alhamdulillah, rumah mulai luas, harta mulai berlimpah. Bagaimana cara mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Kalau ada persoalan, bagaimana sabar dalam menyikapinya? Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Sampai Anda berumah tangga, tidak sadar usia sudah 40 tahun lebih, orang tua masih ada. Bagaimana cara membahagiakan keduanya? Mungkin sulit membalasnya, tapi Anda bisa mencoba Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya.
sampai Anda tumbuh lagi, merasakan sudah mulai ada banyak cucu, bagaimana menyiapkan mereka supaya bisa ke surga sama-sama? Quran surah ke-52 ayat ke-21. Lantas Anda bertanya, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu satu saat akan kembali kepada Allah. Kematian akan menghampiri kamu. Quran surah ketiga ayat 185. Bagaimana caranya ya Allah? Akan diutus malaikat maut untuk menjemput nyawamu. Quran surah ke-32 ayat ke-11 ya. Ya Allah, bagaimana cara menghadapi kematian itu? Apakah kematian itu mudah? Atau kadang-kadang menegangkan? Oh, kalau mudah boleh. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 ya. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Gampang caranya. Kerjakan banyak amal soleh di situ. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, boleh. Silakan. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, bagaimana situasi alam kubur ketika kami pindah ke alam kubur? Kami tinggal di tempat yang luas, tamannya enak, luar biasa. Di alam kubur bagaimana? Kami tahu situasi malam pertama di alam dunia, tapi belum mengenal malam pertama di alam kubur. Pelajari Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Nikmatnya luar biasa. Allah, ada nggak adab kubur? Oh, kalau pengen coba silahkan. Quran surah ke-40 ayat ke-46, 47. Anda bisa dapatkan di situ bagaimana gambaran orang yang selalu ditampakkan api neraka di dalamnya. Ya Allah, bagaimana nanti saat hari hisab? Kamu nggak usah pikirkan, beramal saja dari sekarang. Nanti kalau amal kamu baik, bisa melihat Allah langsung tanpa hijab saat kamu boleh dihisab di hari kiamat. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi kamu mesti hati-hati. Ada orang juga yang banyak amal salahnya, tidak ada amal salehnya, langsung diberikan gambaran masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan ayat 101-nya. Ya Allah, di surga bagaimana? Katanya nikmat. Kamu tinggal pilih. Mau surga yang paling indah bersama dengan Rasulullah, ikuti sunnahnya, ikuti petunjuknya. Quran surah ketiga ayat 31. Kalau kamu ingin di level yang kedua, taman surga, kenikmatannya langsung Allah yang berikan, nikmatnya luar biasa. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Kalau kamu ingin mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang tidak ada batasnya, silahkan kamu beraktivitas di situ. Nggak ada ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Sampai surga kelas ekonomi yang tidak disebutkan kecuali indahnya luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Quran surah kedua ayat ke-25-nya itu. Ya Allah, bagaimana dengan neraka? Nggak usah banyak dipikirin, itu bukan tempat kamu di situ. Teman-teman sekalian, semuanya ada. Ada dari awal sampai akhir. Tinggal Anda pilih mau yang mana. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Ya, bagaimana memakmurkannya? Antara masuk dengan keluar berbeda, doanya bisa berbeda. Semuanya ada. Anda melihat saja ada tuntunannya. Melihat tuh beda. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing tidak dihisab. Mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, termasuk pikiran kita itu akan ditanya oleh Allah. Kambing tidak. Karena itu mata kita, kata Quran, bukan melihat. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Kata Allah, hanya boleh melihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Yang tidak baik, palingkan. Demikian lisannya, demikian telinganya, semua ada, Pak. Ada semua. Ya. Jadi kalau hidup kita ini, maaf ya, ingin mudah kata Allah, keluarkan tuntunannya, ada semua di situ. Kalau hidup kita susah, yang salah bukan Allah. Kita nggak baca, nggak kita keluarkan tuntunannya. Anda mau ke masjid ini saja, Anda baca petanya. Maka kenapa dalam kehidupan yang kompleks Anda tidak keluarkan petanya? Yang dibaca itu aja gitu kan, dari mulai subuh sampai dengan isya. Anas lagi, alhamdulillah. Dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Minal jinnati wan nas. Teman-teman sekalian, dari sini ini langsung oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail didoakan supaya ketika Nabi terakhir datang itu beliau harus menyampaikan tuntunan ini. Dan tidak cukup menyampaikan. Kalau cuma disampaikan, bagaimana kita mempraktekannya? Turun ayat tentang sholat, Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholat. Ya, tunaikan sholat. Tapi nggak tahu caranya, bagaimana? Maka tugas yang kedua, saya cukupkan pengantar sampai di sini. Wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan isi Quran. Nah, ajarkan isi Al-Quran. Diajarkan isi hudan ini. Ya. Misal, maaf ya. Maaf. Kita sholat insya Allah. Insya Allah. Sehari berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Masya Allah. Usia sampai sekarang masih 17 rakaat juga. Ya. Ada anak usia 5 tahun sudah sholat. Sama 17 rakaat juga. Anda dikasih 50 tahun. Masya Allah 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkat? Ya. Di Bekasi sekarang ada anak-anak usia 4-5 tahun. Masya Allah. Itu sebelum adzan maghrib, Pak. Sudah berlomba lari ke masjid. Sebelum dipanggil adzan. Ya, saat adzan mereka sholat berjamaah. Selesai adzan mereka i'tikaf, mengaji. Isya mereka berjamaah lagi. Selesai isya mereka evaluasi diri baru pulang ke rumahnya. Jadi kalau Anda datang ke masjid, baru adzan Anda datang, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun.
Kalau Anda sholatnya setelah maghrib tidak itikaf sebentar pun tidak mengaji, Anda masih kalah sama anak usia 45 tahun. Kalau maghribnya ke masjid, isyanya tidak ke masjid, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Ba'da isya Anda tidak evaluasi diri, masih kalah juga sama anak usia 45 tahun. Persaingan kita ada di mana? Maaf ya, sekarang kita agak ketat sekali berlomba dalam kebaikan. Sifat-sifat baik saja sekarang, itu sudah digunakan oleh orang buruk untuk mengerjakan keburukan. Ya, maaf, saat kita berlomba untuk kesabaran, orang-orang buruk pun sabar juga Pak, cuma ditempatkan di tempat yang buruk. Sekarang pencuri pada sabar Pak. Mencurinya pada sabar. Begitu mau buka rumah, nyongkel. Kok susah bos? Sabar aja, terusin dikit. Sabar tuh. Orang mencuri aja bisa sabar. Masa Anda ibadah nggak bisa sabar? Orang nonton bola Pak, ditungguin sampai sabar tuh. Jam 2 ditungguin. Masa Anda tahajud nggak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar. Anda baca Al-Quran nggak bisa sabar? Coba hadirkan kesabaran dalam jiwa kita. Karena itu ketika diberikan aturannya, diajarkan oleh Nabi, dituntut kita untuk berbuat sabar dalam menunaikannya. Maka turunlah sembilan ketentuan dari Quran, tidak cukup hanya sekedar menyampaikan, tapi ajarkan ya Rasulullah. Ya. Ada orang pernah menunaikan sholat di zaman Nabi. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Tercantum di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Dengan redaksi yang sama. Babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Saya agak cepat sedikit, kita belum ke inti bahasannya. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ilal masjidin Nabawi, maka masuk ke masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi, maka salat di samping Nabi langsung. Di awal masa Islam. Kemudian dia bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamalan, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang itu, "Sholli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Anda bayangkan, sudah selesai sholat, kata Nabi, Anda belum sholat. Fa'ada sholat thalatha marat. Dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Fayaqulun lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang ini sama dengan perkataan sebelumnya. Tolong Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, di awal masa Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Menunaikan sholat tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Belum pernah lihat Nabi seperti yang sempurnanya. Kata Nabi, ulangi sholatnya. Ada yang tidak tepat. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, bukan sholat di masjid Nabi, dan tidak di samping Nabi. Dia sholat dan merasa aman dengan sholatnya, itu mustahil. Mustahil itu kan? Karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan, kata orang ini, ya Rasulullah, ma'usinul ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, dekat ke surganya tinggal beberapa langkah saja, mau belajar dengan Nabi. Ada orang bukan tetangga Nabi, keponakan Nabi juga bukan, jauh di masa Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, nggak mau belajar. Ustadznya datang sendiri, tempatnya enak, ada bubur kacang hijaunya, Masya Allah direkam juga, nggak mau belajar juga, kurang apa lagi? Dengan cara apa lagi Anda mesti disentuh supaya mau belajar? Ya, Masya Allah gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menurut kami ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan. Kita akan meninggal. Itu saat kita akan pulang. Semua ini nggak ada nilainya nanti, kecuali kita gunakan untuk kepentingan ibadah. Karena itu kita kembalikan, saat Nabi mengajarkan sesuatu, kata Allah cepat ambil. Mak di sini tidak hanya menunjukkan aspek ritual saja, semuanya. Karena ternyata semua yang berasal dari Nabi, Masya Allah, bukan cuma urusan akhirat saja, tapi tercantum juga masalah dunia di Quran. Kita agak cepat sedikit, surah ke-33 ayat 21. Maaf, ini sampai jam berapa kita ya? Baik, silakan ya. Nggak apa-apa, tenang, ini baru mukaddimah, kita belum mulai intinya ini. Masya Allah, semoga Allah rahmati Anda semua ya. Silakan, mau sampai jam 10 boleh, saya jam 7 pulang ya. Untuk terusin. Pelan-pelan ya, sebentar, pelan-pelan. Quran surah ke-33 ayat 21 Al-Ahzab. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, ini kan banyak dari Rasul. Bagaimana cara kami ngambilnya? Termasuk meninggalkan larangannya. Ya. Fokus pelan-pelan, lihat sini. Ya. Maaf, kelihatan insya Allah? Oh, agak aneh, ini apa yang kelihatan? Saya belum menulis apa-apa, lihat tuh. Nggak lapar kayaknya ya. Baik. Perhatikan sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Perhatikan pelan-pelan. Ya, ini kaidah, kalimatnya singkat, sederhana, tapi isinya sangat padat. 1, perhatikan. Uswah. Uswah ini
Satu artinya sesuatu yang selalu menjadi teladan, yang terbaik. Ya, pelan-pelan. Fokus ya, fokus. Kalau disebutkan uswah, berarti sesuatu yang terbaik, paling baik. Jadi kalau ada yang mengajarkan sebuah tuntunan, kemudian Nabi membawa tuntunan, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Tinggalkan yang lain, ambil yang dari Nabi. Bisa, di pelajaran di sekolah diajarkan, makan sambil duduk ya, makan dengan tangan kanan, itu baik. Tapi Nabi mengatakan, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, faltaqna, maka qanaah, jangan persoalkan yang tidak ada, cukupkan dengan yang ada. Nikmati itu. Khudh biyaminika, ambil dengan tangan kananmu, mayalika yang paling dekat, samillah, kemudian sebut nama Allah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka petunjuk Nabi itu yang terbaik. Jelas di sini? Itu baru makan, belum jalannya, belum nengoknya, belum macam-macamnya. Baik. Uswah yang kedua, artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Jadi kalau ada orang belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misal, kemudian dia belajar, maka orang ini akan jadi teladan. Lalu ada orang belajar lagi dari sini, maka orang ini akan jadi teladan. Di setiap yang belajar dari sini akan meluas keteladanannya. Di siapapun yang ngambil dari sini, pasti akan jadi contoh bagi yang lainnya. Itu pasti itu sifatnya. Dan hebatnya, ini dibacanya apa tadi? Uswah. Itu bacaan dari Hafiz. Ya, bacaan qiraah Hafiz dari Asim. Dalam ilmu qiraat, baca Quran itu minimal ada 7 riwayat nanti. Ini bisa dibaca dengan uswah, bisa dibaca dengan iswah. Di riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi, bacaannya pakai iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Coba lihat sekarang, fokus ya. Kita ambil sedikit saja ilmu tafsir. Kalau uswah harakatnya di atas di bawah? Atas. Kalau atas tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, yang di atas itu kasrah atau fathah? Kasrah, dhammah. Tuh lihat ya. Baik ya, dhammah dia. Dhammah, ya. Kita sepakati aja ya, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam, ya. Baik. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, wallahu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat, semua tahu, ngarang lagi gitu ya. Kita kembalikan, wallahu a'lam. Baik, ini harakatnya apa? Jangan katakan wallahu a'lam. Maksudnya ini dhammah baik ya. Dhammah. Dhammah itu artinya mengumpul, banyak, mengumpul. Jadi mengucapkan dengan lisan mengumpulkan. Ya, dhammah, banyak berkumpul. Kalau i harakatnya di atas di bawah? Di bawah. Rendah atau tinggi? Rendah. Kecil atau besar? Kecil. Makanya disebut dengan kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil, rendah. In kasara jujaj, kaca pecah. Bukankah melahirkan pecahan-pecahan? Kecil. Makanya harokatnya dibaca tipis, kecil. Tipis. Ibu keluar deh malam-malam di sini ya. Jam 2 ada suara tipis deh. Tipis itu. Kecil. Perhatikan, kenapa bisa dibaca dengan 2 riwayat, 2 harakat? Ingin memberikan kesan makna bahwa yang dari Rasul itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya aja jadi teladan. Yang kecil ya. Senyumnya, jalannya, nengoknya, ya Muhammad, menengok keseluruhannya. Labbaik, salami, Masya Allah. Itu baru yang kecil-kecil, belum yang tinggi-tinggi. Ya. Pak Adi, itu bukan. Belum, ya. Itu masih kecil tuh, belum yang tinggi-tingginya. Jadi Anda bisa mengambil dari yang paling kecilnya sampai yang paling tingginya kalau mau silakan. Ya. Pernah Anda baca riwayat tentang, saya beri contoh yang tinggi satu aja, amalan Nabi. Pernah baca riwayat tentang sholat malamnya Nabi? Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu Masya Allah, Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, kaifa kanat salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, la tas'ala an husnihinna wa tulihinna. Enggak usah ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Penasaran Abdullah bin Mas'ud dengan Hudzaifah al-Yamani. Satu kali diikuti Nabi ketika sedang di luar, diikuti salat beliau, salat Nabi. Allahu Akbar. Ternyata rakaat pertamanya, Pak, itu pantas bengkak kakinya itu. Rakaat pertamanya Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Surga tingkat tinggi. Rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah itu 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung sampai ke An-Nisa. 176 ayat. Begitu An-Nisa baru ruku. Nabi Rasul dekat dengan surganya, langsung dijamin masuk surga tanpa hisab, bebas dari kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman, langsung ruku.
Besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi. Betul, bukan karena capek. Awas, jangan keliru. Bukan karena capek, lelah, tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, khiftu, kata beliau, alla akhsha fis salat. Saya khawatir tidak bisa khusyuk dalam salat karena sering menduga, ini Nabi kapan rukunya nih? Sekarang bukan, bukan. Terus lagi, bukan. Itu menduga begitu. Ya. Kalau salat malam lama biasa, Pak. Anda silakan cek ya. Silakan cek di kitabnya Imam An-Nawawi. Sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, itu beliau menulis kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Bagaimana cara kita belajar dengan baik plus memulai dengan menghafal Quran. Itu ada terbitan Darun Nafais warnanya kuning 187 halaman. Anda buka halaman ke-47 paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 7 posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana dikisahkan di situ oleh beliau, Masya Allah. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat mulia, pebisnis, aktivitasnya banyak luar biasa. Bapak Ibu sekalian, masih bisa menunaikan sholat malam sampai khatam Quran. Bisa nggak ada bayangkan, sampai khatam Quran. Cuma ketika melihat Nabi, mereka jadi bingung, ini kapan rukunya nih? Di mana posisi beliau itu akan ruku? Karena akan diikuti gitu. Ya besoknya nggak ikutan lagi, karena selalu menebak-nebak gitu kan. Tapi poinnya adalah, Nabi bisa menunaikannya dengan luar biasa. Nabi Rasul dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, bebas dari kesalahan, surganya langsung tingkat paling tinggi. Masya Allah. Salat malamnya rakaat pertama bengkak-bengkak kaki 5 juz 4 halaman. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Jangankan salat sunnahnya dipanggil fardu masih terlambat juga. Cita-cita masuk surga bertemu dengan Nabi. Masya Allah. Di mana amalan kita? Ya. Jadi ini tidak mudah mengikuti yang berat ini. Ya, saya pernah ngajar di Bekasi, ada gerhana Pak, khusuf. Itu komunitasnya senang dengan tuntunan Nabi. Begitu saya mau pimpin sholat, saya berbalik dulu. Saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ini ada sholat gerhana, jarang-jarang ada seperti ini, pahalanya banyak. Ya, ingin kita pastikan sesuai dengan Nabi SAW atau ingin mencoba menyesuaikan mirip-mirip dulu? Ustaz, sesuai dengan Nabi. Kapan lagi kita mendapatkan seperti ini? Pahalanya banyak katanya. Baik, sebelum saya lakukan, saya sampaikan dulu, sholat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku, suratnya ada 4. Di setelah baca surat, ruku, bangun lagi, baca surat lagi. 4 ini mohon izin, surat pertama kalau ingin persis seperti Nabi, saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai. Surah kedua Ali Imran sampai selesai, surah ketiga An-Nisa sampai selesai, yang keempat baru Sabbihisma Rabbikal A'la. Tanpa saya tanya lagi, hampir semua mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Turun gitu ya. Jadi kita bisa ambil yang sekiranya mudah untuk kita kerjakan tanpa membebani kita. Silakan. Salat malam kalau belum bisa 11, mulai dengan 2 rakaat dulu. Witirnya 1, tambah lagi. Kalau Anda bisa kerjakan ini, ikuti Nabi dalam setiap kehidupan, perhatikan. Maka hasanah. Hasanah itu bukan hanya mendapatkan kebaikan. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi setiap Anda ikuti Nabi, alhamdulillah, itu ada pahalanya. Anda minum, orang lain minum. Fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi ketika Anda minum, orang lain minum pun sama-sama hausnya hilang. Cuma Anda ikuti Nabi, bismillah, Anda minum, Anda dapat pahala. Orang lain tidak. Jelas sampai sini? Makanya orang Islam selalu berdoa kepada Allah supaya dunianya dapat pahala, akhiratnya dapat pahala. Doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Ini doa sapu jagat ya. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada doa jagat enggak ada sapunya. Cuman Anda yang punya istilah ya. Itu Al-Baqarah ayat 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Nah, jadi ketika Anda mendapatkan dunia, rumah baik, alhamdulillah. Tapi bagaimana caranya rumah itu ada pahalanya? Bagaimana kendaraan ada pahalanya? Hasanah. Di akhirat dapat hasanah. Dengan kebaikan pahala itu, dijamin mendapatkan surga tertinggi, bebas dari neraka. Nah, yang penting Anda tahu, di sini inti kajiannya. Bagaimana cara Nabi mengajarkan pada para sahabat di masanya, seperti apa sampai kepada kita, ini yang harus kita pelajari, karena sekalipun kita semangat salah cara belajarnya, maka jadi masalah nanti dalam prakteknya. Jelas sampai sini? Nah, kita turunkan sekarang. Jangan khawatir, saya berikan waktu untuk syuruk nanti ya. Jadi teman-teman tenang saja. Nanti saya terangkan apa itu syuruk, ya, supaya tidak keliru. Bismillah. Wah, ini materinya penting sampai komputernya jadi kaget gitu ya, nggak susah digerakkan. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang perhatikan tuntunan Nabi tadi, ya, dari Al-Quran dan ajaran Nabi. Fokus ke yang tadi dulu ya. Yang dari Allah, ayat-ayat tadi disebut dengan apa? Masih ingat? Orang yang belajar, kata para ulama dibagi 4 bagian. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Anda yang mana? Masya Allah. Mau ingat lambat
Ustaz. Paham Bapak Ibu sekalian? Tidak Ustaz, diterangkan lagi sampai setengah jam. Paham? Tidak. Begitu ingat lupa dia. Baik, ingat, masih ingat? Allah menitipkan ayat-ayat untuk disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Ayat-ayat itu disebut apa? Hudan. Khusus bagi Nabi, hudannya disebut apa? Al-Quran. Jadi isi Quran diturunkan oleh Allah supaya disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bukan cuma menyampaikan tapi mengajarkan. Ajarannya disebut dengan hadis. Ingat betul ini ya. Ajarannya disebut dengan hadis. Kalau Nabi praktekkan, Nabi sendiri mempraktekkan ajaran itu disebut dengan sunnah. Jadi nanti ada petunjuk Nabi yang Nabi sendiri tidak mengerjakan karena konteks yang berbeda nanti. Ya, ada petunjuk Nabi yang langsung Nabi juga kerjakan itu. Ya, langsung Nabi kerjakan. Nah, itu disebut dengan Al-Quran petunjuknya, prakteknya disebut dengan apa? Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini saat diajarkan oleh Nabi menjadi hukum, hukumnya disebut dengan fikih. Jelas? Baik. Fikih itu asalnya paham. Paham, asalnya bukan hukum, asalnya paham. Jadi maksudnya kalau Anda ingin belajar Al-Quran dan belajar isi Sunnah, mesti sampai paham. Jangan cuma baca, lihat terjemah, praktekkan. Belum tentu benar. Belum tentu benar, ingat, sampai paham. Mengerti betul, tidak disukai orang menyampaikan atau mendengar sesuatu, mempraktekkan tapi tidak mengerti isinya. Kita mau sholat, belajar pengetahuan tentang sholat, maka pengetahuannya disebut fikih sholat. Silahkan cari buku di toko buku, toko kitab. Nggak ada buku misalnya ilmu sholat, nggak akan ditemukan. Anda mau belajar zakat, fikih zakat. Umrah, fikih umrah. Haji, fikih haji. Maksudnya fikih sholat, belajar sholat sampai paham. Belajar haji sampai paham. Nah, bagaimana Nabi mengajarkan pada para sahabat sampai paham ketentuan dalam Islam, kita lihat perjalanannya. Kalau seperti ini mungkin agak susah dipahaminya ya, karena uraian. Saya berikan bentuk bagan sekarang, saya terangkan. Ya. Nanti di sini ada istilah-istilah, salafus soleh, salaf itu apa, soleh itu apa, gitu kan? Nanti kita akan lihat. Nah, ini yang paling mudah dipahami. Fokus sebentar. Masa Rasulullah SAW sampai nanti ke kita saat ini. Perhatikan, Rasulullah SAW diberikan petunjuk oleh Allah Al-Quran, diminta mengajarkan disebut dengan sunnah. Jadi kalau ada misal ya, ada ajakan dari ustadz manapun, kiai, tokoh ulama mengatakan, ayo kita belajar Al-Quran dan sunnah, jangan kaget, memang itu yang harus kita pelajari. Jelas ya? Wah, ini Al-Quran dan sunnah jadi aneh, ngapain aneh? Kita kan orang Islam. Jelas ya? Petunjuk kita ada di sini semua. Nah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ini, pertama oleh Nabi diajarkan pada para sahabat. Diajarkan pada para siapa? Siapa sahabat ini? Dengan cepat saja, syaratnya 3. 1, orang yang hidup di zaman Nabi. Baik, kita hidup di zaman Nabi? Tidak, berarti kita bukan sahabat. Jelas ya? Yang kedua, dia melihat Nabi. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi, tapi kalau tidak melihat Nabi, dia bukan sahabat. Ya. Uwais Al-Qarni tinggal di masa Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi, karena tinggalnya di Koran, di Yaman. Maka beliau bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Taib, saya teruskan. Yang ketiga, beriman pada Nabi sampai dia wafat. Beriman pada Nabi dengan keimanan yang benar sampai dia wafat. Karena nanti ada orang yang hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, tapi begitu Nabi wafat, dia murtad. Bahkan ada yang mengaku Nabi. Dimaaf ya, yang mengaku Nabi itu kalau yang sekarang itu ketinggalan jauh, Pak. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kepagian, kesorean, kesiangan, plus. Dari dulu sudah ada. Jadi begitu Nabi meninggal, Musailamah Al-Kadzab langsung mengaku saya Nabi. Nah itu orangnya fasih luar biasa. Jadi kalau mengucapkan kalimat itu orang bisa terpukau, Pak. Cepat, banyak itu yang masuk murtad, berpindah dari Islam. Ya, itu Masya Allah, itu Musailamah Al-Kadzab. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku, itu biasa. Yang paling aneh, ada aja yang ikut. Ada aja pengikutnya gitu. Ya. Kata para peneliti, ada di kita penyakit yang agak susah nih diobati sekarang. Cepat kaget, gampang kagum. Ada mall baru, brung ke sana. Numpang kagum aja, belanja enggak, balik lagi. Ya. Sama, ada nabi baru. Yang ngaku itu banyak, yang paling aneh, ada aja pengikutnya. Sekarang ini, ada nabi baru. Kami silaturahim ke MUI beberapa pekan lalu. Itu di Jawa Barat sekarang kesulitannya. Hampir tiap bulan, Pak Bu, ada nabi baru. Hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya dari Karawang. Betul, dulu ada AM, pelatih bulu tangkis. Ya, ngaku nabi, ditangkap oleh polisi. Ditahan 2 tahun, diinterogasi. Masya Allah, kamu kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu katanya. Orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu. Tangkap. Kemudian nggak mau kalah, Bandung bikin ranca ekek, S tukang cukur, S ngaku nabi, ada aja pengikutnya.
Ini selesai, Jakarta nggak mau ketinggalan. Masya Allah. Bandung, Nabi. Bogor, Nabi. Jakarta, ibu kota negara. Malaikat Jibril. Malaikat langsung, ya, ingin mendaratkan malaikat Jibril di Monas, gitu ya. LA, gitu kan, aku malaikat. Ditangkap polisi. Ya, polisi kita, jangankan teroris, malaikat ditangkap, gitu kan. Ya. Itu jadi ada hal-hal yang seringkali keliru dalam kehidupan. Nah, sekarang perhatikan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah pada para sahabat. Sekarang fokus. Para sahabat ketika menerima informasi dari Nabi, itu sifatnya lebih banyak menghafal. Jarang yang mencatat. Memang orang Arab dulu, sekarang sedikit yang mewarisi, punya keunggulan dalam mengingat. Kami saat di Timur Tengah, ya, Masya Allah, itu luar biasa ya. Saya pernah mendapati seorang pencatat di bagian administrasi, namanya Ustadz Mabruk, di Tripoli di Libya. Itu Allahu Akbar, kami datang dengan kawan kami, itu ribuan yang kuliah di situ. Datang dengan teman kami, ditanya, ya Syekh, man huwa? Syekh siapa dia? Saya bilang ini Mahrus. Oh ente Mahrus bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Disebutkan sampai kakek terakhirnya. Dari sekian ribu mahasiswa yang ada di situ. Jadi dulu sahabat itu punya keunggulan mengingat. Dan itu diteruskan pada generasi setelahnya. Jadi sedikit dari mereka yang menulis, memodifikasikan, ini dihafal, 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 dihafal. Kemudian dari hafalan ini ketika Nabi SAW meninggal dunia, mereka menyebar. Ya, mereka menyebar. Ada yang ke Yaman, ya, seperti misalnya kita contohkan sejak dari masa Nabi SAW, ada Hudzaifah pergi lagi ke Yaman, ada Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, ada yang ke Kufah seperti Ali bin Abi Thalib, ada yang ke Afrika bagian utara dari mulai Mesir ke Libya ke Tunisia, sampai nyebrang ke sananya ke Maroko, Aljazair sampai singgah terakhir kemudian ke Syam ke Syria seperti Muawiyah. Ada bahkan yang sampai ke Nusantara seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ke daerah Barus 414 km dari kota Medan sampai ke sana itu. Ada menyebar semuanya. Maka yang belajar dari para sahabat itu disebut dengan tabi'in. Ya. Di masa ini, karena Islam sudah mulai meluas, menyebar, itu kekuatan hafalannya tidak sama dengan orang-orang sebelumnya. Dan belum paham ya, menggunakan bahasa Arab. Jadi mereka mulai belajar. Karena itulah kemudian metodenya sudah mulai menghafal dan mencatat. Dan lebih banyak kemudian membukukan. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan, sebentar, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, lalu dari sini diajarkan lagi. Nah, ketika diajarkan, saya ambil contoh. Turunan ajaran ini, dari mulai Rasulullah SAW, dijaga dengan benar sampai terus ke sini masanya berlangsung. Ya. Maaf, diikuti. Urutannya disebut dengan sanad. Sanad. Jadi kalau Anda misalnya mendengar sanad, maksudnya belajar dari si fulan sampai tersambung pada Nabi SAW. Jelas? Kalau Nabi itu orang di masa lalu atau orang di masa kini? Di masa lalu. Dalam bahasa Arab, masa lalu disebut dengan salaf. Jadi ini belajar dari orang sebelumnya. Maka orang-orang yang belajar dari orang sebelumnya sampai ke Rasulullah disebut dengan salaf. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah belajar seperti ini, maka terjaga kemudian pola ibadahnya. Ya, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terjaga dan dekat dengan Allah sehingga melahirkan kebaikan disebut dengan saleh. Maka muncul di sini istilah salafus saleh. Jelas di sini? Baik, jadi kalau mendengar istilah salaf, artinya orang yang belajar runtutannya, sumbernya langsung nanti kepada Nabi SAW. Sanadnya sampai ke sini. Jelas ya? Nah, semua pelajaran Nabi ini pelan-pelan ketika diturunkan ke sini, karena nanti menyebar, tidak banyak orang yang mulai bisa mengingat lagi. Karena itulah kemudian ada 4 tokoh salaf. Fokus, ada 4 tokoh salaf utama. Selain menghafal, mereka juga mencatat, membukukan semua ajaran-ajaran ini. Ya, dituliskan di buku mereka. Ya, alhamdulillah. 4 ulama ini, fokus ya, fokus betul ini. Ini tidak ada teori yang berbeda. Jadi kalau ada yang beda, berarti itu yang keliru. Semua ulama sepakat di sini. 4 ulama disebut salaf ini, masanya dibatasi oleh ulama sampai ke tahun 2 Hijrah. Jadi kalau disebut salaf, itu artinya orang ulama-ulama di tahun kedua Hijrah. Kedua Hijrah, sampai ke 200. Di atas itu sudah bukan salaf, namanya khalaf. Tapi dia belajar dari sebelumnya, sampai ke Nabi SAW. Batasnya 200 Hijrah, abad kedua Hijrah. Maaf, abad kedua Hijrah, 200 Hijrah batasnya. Ada 4 ulama salaf utama yang menghimpun semua ajaran Nabi di kitab mereka. Siapa ulama ini? Siapa keempat ulama ini? Kita teruskan. 1. Abu Hanifah, namanya An-Nu'man bin Bashir. Lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Ya, dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pernah dengar? Baik, Abu Hanifah. Ini 1. Kedua, ada Imam Malik bin Anas.
Malik bin Anas ini lahirnya di Madinah sampai wafatnya di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah. Tapi nanti ajarannya sampai ke Libya, sampai ke Tunisia, sampai ke Maroko. Lahir tahun 93 Hijrah, wafat 179 Hijrah. Lihat ukuran lahirnya. Masuk batas 200 Hijrah? Masuk ya? Ini juga masuk. Dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini nama kakek ketiganya. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Okay? Lahir tahun 150 Hijrah. Jadi begitu beliau Abu Hanifah wafat, Imam Asy-Syafi'i lahir. Maka dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, mengikutkan kakek ketiganya. Lahirnya di Gaza, yang sedang dikepung sekarang. Begitu lahir, usia 2 tahun, maaf, kadar Allah ayahnya meninggal dunia. Ibunya tidak putus asa, Pak. Demi Allah saya katakan, kalau Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa sampai hari ini, itu diantaranya jasa ibundanya. Ibundanya berpikir, anak saya mesti jadi anak yang bermanfaat di masa depan. Itu pusat ilmu ada di Mekah. Masya Allah, Pak. Kami ada kitabnya itu. Sampai digendong anaknya dari Gaza, digendong jalan kaki ke Mekah. Saking inginnya anaknya punya manfaat dalam kehidupan, gendong tawaf. Begitu ada ulama memberikan halaqah, disimpan di situ sampai wafatnya. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i bersinar saat ini, itu jasa terbesar itu ibundanya. Tapi yang mau saya sampaikan, Imam Asy-Syafi'i ibunya sangat terbatas, ayahnya meninggal, ya hartanya terbatas. Dengan menggunakan kakinya menggendong anaknya sampai ke Mekah, dari Gaza Palestina ke Mekah, Pak. Kalau Anda pakai bis saja sehari 2 malam itu. Ya, sehari 2 malam. Ibu yang sangat terbatas, single parent, mendidik anaknya sampai luar biasa. Anda, pasangan masih ada, suasana lengkap, peralatan ada semua, teknologi canggih, seharusnya bisa lebih daripada itu. Ayo maksimalkan gitu ya. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir 164 Hijrah. Ini 4 ulama yang terkenal di masanya sampai hari ini. Kenapa mereka begitu dikenal? Karena mereka selain menghafal ajaran Nabi, juga mencatatkannya, menuliskannya. Yang sampai pada kita sekarang, itu jalurnya dari keempat ulama ini. Ya, karena mereka yang menghimpun. Sekarang perhatikan. Semua yang dihafalkan oleh mereka, dicatat, ini mengikuti generasi sebelumnya, disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Apa itu manhaj? Asalnya manhaj itu, fokus ke sini. Awas ya, ini sudah mulai penting nih. Gagal memahami ini agak susah prakteknya. Ya. Fokus karena nanti ada manusia-manusia mensana in corpore sano. Ustadznya nerangin ke sana, mikirnya ke sono, ya. Jadi nggak bisa fokus tuh. Ya. Lihat dulu ke sini. Bismillah. Perhatikan. Ya. Semua ajaran Nabi yang ditangkap nanti ujungnya keempat ulama ini disebut dengan manhaj. Apa itu manhaj? Fokus. Asalnya dari kata nahaja, jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Ya. Jadi maksudnya disebut dengan manhaj karena ilmu yang mereka dapatkan jalannya jelas tersambung pada Nabi SAW. Ya. Jelas di sini? Baik. Apa yang mereka dapatkan dari Nabi? Semua ajaran baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Isi dari Al-Quran dan Sunnah ini intinya dibagi 2. Satu, ada ajaran yang sifatnya hanya satu dalil dan satu cara. Tolong pahami ini ya. Satu dalil, satu cara. Jadi Nabi hanya memberikan satu petunjuk, dalil, dan caranya cuma satu. Dalam hal satu dalil, satu cara ini, maka kita itu tidak boleh berbeda. Karena diberikan satu cara, ya dipandang oleh Nabi, semua umat Islam mampu melakukannya. Seperti contoh tadi ya, takbir dari mulai mengangkat sampai dengan meletakkan. Cuman satu cara, begitu angkat, simpan, selesai. Sama dengan saat salam dalam sholat. Salam, sederhana. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, tengok kanan, tengok kiri, selesai. Tidak ada yang lain. Maksudnya tidak ada yang lain, misal ya, ada sebagian yang Assalamualaikum warahmatullah, tangan buka, kan? Assalamualaikum warahmatullah, tangan kiri buka. Ya, ini dalilnya cuma satu, Pak. Bapak cari pun sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Ya. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari, nggak ada gitu. Ya. Jadi begitu Anda salam, cuman sekali. Karena itu, siapapun yang mendapatkan satu ajaran, cuman satu dalil, satu cara, maka tidak perlu kreatif mencari cara yang lainnya. Karena semua orang dipandang bisa. Ya, jadi jangan terlampau soleh gitu ya. Ya itu cukup sampai di sini saja satu cara. Baik. Yang kedua, ini yang harus kita fokus. Ada ajaran dari Nabi yang sifatnya lebih daripada satu dalil, dan beragam cara. Ya, beragam cara. Kalau ada yang seperti ini, itu artinya kemudahan dari Nabi untuk menunaikannya, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan hal dengan cara yang sama. Jelas sampai sini? Ini ada Masjid Baitur Rahman.
Atau Al-Irsyad lah yang besar itu di depan, ya kan? Baik, saya mau tanya, jalan ke Al-Irsyad cuma satu jalan saja atau ada beberapa jalan? Saya lihat ada beberapa jalan. Ada yang datang dari sini, ada yang datang dari sini, ada yang dari sini. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa lewat sini. Yang rumahnya di sini masa harus putar dulu ke sini? Kejauhan gitu kan? Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Ini semua berasal dengan manhaj yang sama. Berpusat ke satu tempat yang sama. Nah, dari Nabi pun ada ajaran-ajaran yang sifatnya caranya beragam untuk memudahkan dalam menunaikannya. Saya beri contoh dua paling gampang. Misal, tadi ada Al-Quran. Saya praktekkan dari Quran dulu, yang kedua dari Sunnah. Quran ketika disampaikan kan ada bacaannya. Kalau antum belajar ilmu qiraat, itu bacaan Quran paling minimal itu ada 7 cara baca. Ya, 7 cara baca. Yang 7 ini disebut dengan mutawatir, qiraah mutawatirah. 7 cara. 7 cara ini maknanya nggak berbeda. Semua maknanya sama. Cuma ternyata diajarkan dengan 7 cara ini karena tidak semua orang Arab bisa membaca dengan satu cara yang sama. Saya beri contoh. Ada di suku Arab yang nggak bisa bacanya A. Nggak bisa, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Begitu dibacakan A, dia bacakan E. Ya. Sampai sekarang di Palestina sebagian, di Syria, di Libanon, sebagian Mosul, di Irak, itu kalau anda sebutkan kaifa halu, kaifa halik. Madrasah, madrasah. Ana, ani, anta, inti. Mungkin sebagian teman-teman Betawi belajarnya ke situ gitu ya. Itu E semua itu. Ya. Itu jangankan dari zaman Nabi, sejak zaman jahiliyah sudah ada yang seperti itu. Makanya ketika Quran diturunkan, itu bisa dibaca dengan riwayatnya imalah, pakai E. Ya, ada nanti perawi namanya Hamzah. Ya, Mukri, punya 2 murid namanya Khalad dengan Khalaf. Riwayatnya pakai E, termasuk Warash, mengambil dari Nafi'. Anda baca wadduha, dia baca wadduha. Wadduha, wal-laili idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walal-akhiratu khairul laka minal uli, walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Anda bisa ketawa tuh. Saya bacakan wadduha di negeri sana, cekikikan itu. Oh, sok ketawa. Karena mereka nggak biasa wadduha. Biasanya wadduha. Lisannya dibacakan pun nggak biasa gitu. Itu sejak dulu. Susah dipaksanya. Ya. Sama dengan teman-teman kita misal. Walau tidak semuanya misal. Sepeda. Teman kita Medan bacanya apa? Walau tidak semuanya. Sepeda. Bandanya sama kan? Kita ketemuan ya. Di mana? Cicahum. Oh, Cicahum. Tempatnya sama. Cuma cara mengucapkan berbeda. Dengan makna yang sama. Itu bacaan Quran pun ada demikian. Nggak bisa dipaksa. Misal, ihdinas siratal mustaqim. Bisa dibaca dengan 3 cara. Pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin, riwayat Qalun. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang nggak bisa sin, Pak. Nggak bisa shad. Jadi begitu diucapkan sin, shad pakai zai. Riwayat Qunbul dari Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi diberikan riwayat-riwayat ini, manhajnya satu, cuma caranya berbeda untuk kemudahan dalam mengucapkannya. Kami di Libya, itu ada 2 santri, hafal Quran dua-duanya. Masya Allah, hafal Quran. Yang satu pakai riwayat hafaz, pakai shad. Yang satu pakai sin. Begitu disampaikan, padahal gurunya sama, syekhnya sama. Begitu dibacakan, ihdinas siratal mustaqim, anta mukhti, kamu salah ini. Harusnya pakai sin katanya. Ihdinas siratal mustaqim, anta mukhti, kamu yang salah. Harusnya pakai shad. Ya. Khalas namshi ila syekhina. Kita pergi ke guru kami, ke guru kita aja. Kita dengar siapa yang benar di antara kita. Karena dua-duanya belajarnya terpisah, cuma pada guru yang sama. Begitu disampaikan kata syekhnya, 5 ya bunai. Kenapa? Hadza kada ya syekh, ini begini bacaannya, ini begini. Khalas, enta ikra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Enta ya bunai ikra, kamu anakku baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Kata syekhnya, Masya Allah, kullukum mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, kata gurunya. Jadi gurunya yang mengajarkan, kalau kalian belum belajar 1-2, jangan pada rame dulu. Di situ ada ilmu yang harus dipelajari lagi. Barangkali temanmu mengucapkan yang lain karena belajar dengan satu manhaj yang sama, cuman kamu belum tahu. Jadi kalau belum tahu menemukan sesuatu, jangan pada rame dulu. Itu kaidah. Kaidah gitu kan? Dan itu ajaran dari Nabi. Quran surah ke-16 ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak yang belum paham itu dengan hikmah. Jadi kalau ada yang belum tahu, jangan dimarahi, diberikan tahu dengan lembut. Itu kaidah di situ. Ya. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan lagi. Itu contoh misalnya dengan menggunakan lisan. Sekarang pakai sunnah. Sunnah. Misal, sholat ya. Dari yang tidak, sami'allahu liman hamidah. Kita mau sujud kan? Saya mau tanya, sujud itu pakai lutut duluan atau telapak tangan dulu? Telapak tangan. Baik, yang pakai telapak tangan boleh angkat tangan? Halo? Yang pakai lutut? Yang nggak pakai tangan, yang pakai lutut? Oh, nggak ada. Baik ya. Sekarang fokus, perhatikan.
Tahu dari mana? Yang pakai telapak tangan tahu dari mana? Jangan-jangan nggak pernah lihat hadisnya. Yang pakai lutut tahu dari mana? Pernah nggak buka ajarannya? Silakan Anda cari. Di kitab Al-Bukhari itu nggak akan ditemukan. Cari silakan. Mau sampai hari kiamat juga nggak akan ada. Ya, nggak akan ada di Al-Bukhari. Itu adanya di Abu Daud. Yang pakai lutut, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840 sampai 841 dari Abu Hurairah. Posisi sebelah kiri paling atas. Menariknya, dua-duanya ada di kitab yang sama, cuman beda 2 nomor dan derajat keduanya sama-sama sahih. Jadi ternyata Nabi pernah mengajarkan menggunakan lutut ataupun menggunakan kedua telapak tangan. Di awal-awal masa Islam, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan Abu Hurairah. Di awal-awal masa Islam, Nabi SAW ketika sholat itu terlihat oleh Wa'il menurunkan saat sujud lututnya duluan. Jadi begitu mau turun, Rasulullah SAW Allahu Akbar, saat turun lututnya turun duluan begini. Bahkan pun ada hadis yang populer, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil, falyadha rukbatayhi qabla yadayhi." Kalau Anda mau sujud, jangan duduk seperti unta, dahulukan lututmu sebelum kedua telapak tanganmu. Jelas sampai sini? Baik, kemudian setelah itu beranjak, 3 tahun sebelum wafat, Abu Hurairah datang masuk Islam, kemudian melihat Nabi. Di ujung-ujungnya Nabi mulai menggunakan kedua telapak tangannya. Jadi begitu mau turun, telapak tangannya duluan. Pernah digunakan. Bahkan muncul hadis dari situ, di nomor hadis 840 sampai 841. "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Jika kamu akan sujud, jangan duduk seperti unta. "Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Dahulukan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Teman-teman sekalian, kenapa Nabi pernah menggunakan lutut, kemudian menggunakan telapak tangan? Dianalisis oleh para ulama dalam kaidah ilmu hadis, mustalah. Jadi kalau ada 2 hadis seperti bertentangan, padahal dua-duanya sahih, kaidahnya al-jam'u wat taufiq, pertemukan kedua hadisnya dan lihat petunjuknya. Ini beda atau kemudahan? Setelah dilihat ternyata Masya Allah, ini sebetulnya kemudahan dari Nabi. Karena cara turun untuk sujud itu cuma 2 anggota tubuh ini. Jadi kalau Anda tidak menggunakan lutut, Anda bisa menggunakan telapak tangan. Kalau cuma pakai lutut saja, lutut bermasalah, mau pakai apa? Kalau pakai telapak tangan saja, telapak tangannya bermasalah, Anda mau turun pakai apa? Dipakai lutut benar, pakai telapak tangan benar, yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Ya, dua-duanya benar. Kalau Anda nanti belajar fikih sholat, saya kaji lebih dalam lagi. Kenapa Abu Hurairah melihat menggunakan telapak tangan? Itu ada ilmunya lagi, bisa dilihat. Karena itu, ketika menulis sifat sholat Nabi SAW, yang pertama menulis Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis, kemudian memilih menggunakan lututnya. Ya. Kemudian kalau ulama besar memilih salah satu, umatnya akan ikut. Sampai kemudian banyak yang ikut, lupa dengan hadis yang meriwayatkan pakai tangan. Karena itulah di kemudian hari ada penulis kitab sifat salat Nabi yang kemudian selanjutnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memilih menggunakan kedua telapak tangannya. Makanya antum yang baca kitab sifat salat Nabinya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pasti pakai telapak tangan itu. Saya yakinkan pasti pakai telapak tangan. Ya. Tapi kalau antum baca sifat salat Nabinya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pakai lutut. Jadi dua-duanya nggak ada masalah, itu kemudahan. Jadi jangan sampai ada yang pakai lutut misalnya mempersoalkan yang pakai telapak tangan atau sebaliknya. Tetap yang salah kalau tidak sholat berarti yang pakai kepala duluan, itu aja. Ya. Jelas ya? Baik. Nah keduanya itu disebut dengan manhaj. Awas hati-hati ya. Saya tidak tahu kalau di sini mudah-mudahan semuanya baik. Itu di Bekasi pernah ada masalah serius. Ini terjadi. Suami istri nggak tegur sapa semalaman gara-gara lutut dan telapak tangan ini. Suami pulang dari kantor Pak malam-malam, nggak sempat ke masjid. Sholat di rumahnya. Begitu sholat yang turun lutut duluan. Istri melihat. Begitu salam selesai, Masya Allah. Nah ini kadang-kadang suka lupa Bu. Ya, suami itu kan pemimpin di rumah. Ya, apa ciri khas pemimpin itu? Masya Allah. Ya. Ciri khas pemimpin itu yang paling khas gak mau dipimpin. Yang paling khas itu. Dia cuma menerima masukan, tidak menerima saran gitu ya. Kalau Anda masuk lewat saran, itu susah diterimanya. Susah. Harusnya ngasih masukan dengan cara bertanya biasanya. Ini tidak. Papa salah tuh. Salah. Nggak sesuai sunnah sholatnya. Kenapa, Ma? Itu turunnya lutut duluan. Harusnya pakai telapak tangan duluan. Suami nggak mau kalah. Mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca itu. Betul, besoknya suaminya cerita pada kami. Jadi, istrinya belajar di Ustadz A, suaminya belajar di Ustadz B. Nggak ketemu di situ, saya sampaikan, Pak, tahu nggak? Itu cuma ada di kitab Abu Daud, di An-Nasai ada, cuma di Abu Daud itu uniknya, itu cuma beda 2 nomor, saya bilang. Ini di sini, ini di sini. Dua-duanya pas hadir di ta'lim, alhamdulillah, akhirnya ketawa-ketawa itu. Tapi semalaman nggak tegur sapa. Sampai besoknya, gara-gara ini aja nih.
Hati-hati ya, kadang-kadang, awas hati-hati, sifat bijak itu seringkali harus kita hadirkan. Harus kita hadirkan. Ingat pesan saya ini ya. Coba kita merenung dengan baik. Kemudian telusuri, kita kan ingin belajar sesuai tentang Al-Quran, sesuai sunnah Nabi. Ketika Quran diturunkan, itu orang-orang Arab jahiliyah, kerasnya luar biasa. Semua berpecah-pecah. Semua saling ini, saling itu, saling berperang dan sebagainya. Masya Allah, ketika Quran turun, Nabi mengajarkan, yang keras jadi lembut. Yang berpecah-pecah jadi menyatu. Kebaikan tumbuh di mana-mana. Sampai jadi bintang di masanya. Sampai sekarang kita ikuti. Sampai ke Nusantara. Sampai jadi Indonesia. Jadi agak aneh kalau antum kemudian belajar Al-Quran, belajar sunnah. Yang lembut jadi keras. Yang menyatu jadi pecah. Itu pasti ada yang miss di situ. Ada yang miss. Coba renungkan dengan baik gitu kan. Kalau antum punya perbedaan, sisi satu dengan tertentu, sama-sama satu manhaj, gak usah pada ribut. Belajar dulu, lihat. Barangkali teman saya memilih yang ini, tapi ada tuntunannya, saya pilih yang ini. Kalau sama-sama satu manhaj, itu tidak perlu repot. Tapi kalau keluar dari manhaj, itu yang kemudian kita ajarkan. Itu pun nggak boleh kasar. Kita berikan pengetahuan. Saya beri contoh begini, Fir'aun. Kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau kenal saya repot gitu kan, Masya Allah. Anda kenal Fir'aun, Anda hidup di zaman apa gitu ya? Baik, jangan-jangan malaikat yang menyamar. Baik, teman-teman. Fir'aun itu makhluk paling keras, luar biasa. Paling zalim. Ya, bahkan ada laknat di Quran. Ya, Masya Allah. Tapi saking sayangnya Allah kepada seluruh manusia, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, selalu diberi petunjuk hidayah supaya dia kembali. Ingat betul ini ya, tidak ada manusia yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya saat diberi mau diambil apa enggak? Mau diambil apa tidak? Itu Fir'aun, saking inginnya Allah kembali, dia langsung diutus 2 nabi sekaligus. Nabi Musa, Nabi Harun. Cuman 1 orang ini, Musa, Harun diutus pada Fir'aun. Kita aja sampai umat akhir zaman, nabinya cuma 1, lihat aja enggak. Itu Fir'aun 2 langsung. Tapi ketika diutus, Masya Allah, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, pergilah ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang nih. Tapi Masya Allah, ayat ke-44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tolong ingatkan dia dengan manhaj yang benar, dengan kata-kata yang lembut. Barangkali dengan kelembutan itu, dia jadi ingat lagi, kemudian mulai takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, 2 nabi terbaik di zamannya, paling dekat dengan Allah, paling takwa, diminta berdakwah kepada manusia paling durjana di muka bumi, diperintahkan berkata dengan lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, belum tentu sesoleh Musa dan Harun, berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Coba hadirkan suasana ini. Ya, dan jangan buang-buang pahala pada sesuatu yang bisa, memperberat hisab kita. Anda taklim itu baik. Begitu Anda keluar bicarakan orang, itu Masya Allah, itu sudah memindahkan pahala kita pada orang itu. Padahal orang itu belum ikut taklim. Hadis Muslim, nomor hadis 5611. Kata Nabi, ada orang-orang bangkrut di akhirat nanti. Kata Atadrun al-muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflis sufina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami, orang yang tidak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Lihat kata Nabi, itu ukuran dunia. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda pada mereka, al-muflisu min ummati, orang bangkrut di antara umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Isa, umatnya Musa, tapi umatku. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Nabi, tapi pahalanya kehilangan di akhirat nanti, bangkrut. Siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak dikerjakan saat di dunia. Jangankan yang fardu, sunnahnya juga banyak. Wasyamin, puasanya rajin dengan sunnahnya. Wa zakatin, zakatnya tidak tertinggal, bahkan sedekahnya. Wa ya'ti qad syatama hada. Cuman sayang, sering juga mencela orang lain. Wa qadhafa hada, menuduh orang. Wa syafaka dam hada, ada yang bahkan menumpahkan darah, menyebut kalimat Allah, Allahu Akbar, tembak orang, Allahu Akbar, bom orang dengan cara yang tidak benar. Saya pernah ditanya saat di Lampung, Ustaz, apakah bom yang di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya jawab ringan, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya. Dia nggak nyambung, di kaidahnya nggak masuk di situ. Wa daraba hadza, ada yang berselisih sampai secara fisikal. Ya, Masya Allah, teman-teman sekalian, lihat. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya langsung dipindahkan pada yang dicela itu. Antum sholat subuh sekarang, keluar dari masjid, lihat orang. Coba lihat tuh ya, orang itu muslim, tapi nggak mau ke masjid. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Iya ya, seketika pahalanya pindah pada orang itu. Ya, kalau niatnya buruk. Kalau doa itu bagus, tapi kalau niatnya buruk untuk mencelanya, menjelek-jelekannya, misal, iya, nggak nyangka dia ya, oh nyangka tuh. Begitu Anda bilang nggak nyangka, itu sedang nyangka. Pindah tuh pahala ke situ. Saya mau tanya, berapa banyak amalan ibadah kita yang pernah habis gara-gara kita menghadirkan suasana yang mengurangi pahala kita? Cek, pulang taklim dari sini, kadang ribut, kadang macam-macam dan sebagainya, itu pahala hilang tuh. Makanya nanti disebutkan di Quran surah ke-18 ayat 103 sampai 104.
Hati-hati. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami beritahukan, kata Allah, ini Allah langsung menyampaikan dengan orang yang paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang kehilangan usaha kerasnya saat di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira sudah banyak kebaikan yang dikumpulkan. Jadi bertakwalah kita, siapapun kita, ingat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau enggak ada di luar Quran dan Sunnah, tinggalkan. Tapi bagaimana cara mengambilnya? Semua yang dari Nabi kalau sifatnya manhaj, itu ada kemudahan. Nah, kalau Anda pilih, saya mau berhenti di sini, Anda pilih salah satu di antara manhaj yang disampaikan ini dari orang-orang salaf, pilih satu. Karena nggak mungkin Anda mempraktekkan semuanya. Nggak mungkin dalam satu ibadah Anda praktekkan semuanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dalam bacaan Al-Fatihah, dibaca dalam sholat ada 70 hadis. 70 hadis ini dipraktekkan 4 cara oleh Nabi. Bisa dibaca dengan keras jahar, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca di rakaat pertama, selanjutnya tidak. 4 cara 70 hadis. Tidak mungkin Anda mempraktekkan 4 yang disebut manhaj ini seluruhnya dalam sholat. Jadi imam nih, supaya saya mengumpulkan semua sunnah Nabi dan lebih optimal, saya bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Harus pilih. Ya. Makanya ketika, maaf pelan-pelan, ketika Anda memilih satu di antara manhaj yang ada, maka pilihan Anda disebut dengan madhab namanya. Madhab. Saya ulang. Ada tadi manhaj kan? Anda pilih salah satu. Maka pilihannya disebut dengan madhab. Itu singkatan. Fokus. Saya lompat dulu kalimat salafi atau salafiyunnya. Saya lompat sebentar. Misal, tadi ada yang pakai lutut, sujudnya, ada yang pakai telapak tangan. Ini manhaj namanya. Dari Nabi. Anda memilih salah satu, pilihannya disebut dengan madhab. Ya, madhab, tulisannya begini. Madhab itu singkatan. Singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Ma, pilihan. Ya, dhahaba ilaihi, yang condong untuk kita ambil. Jadi kita nggak bisa paksakan semua orang sama dengan kita. Karena boleh jadi setiap orang punya ukuran yang berbeda sesuai dengan kemudahannya. Sama dengan baju, saya nggak bisa paksakan pakai baju saya ini. Mungkin nggak pas di Anda. Ya. Ketika Anda pilih salah satu untuk dipraktekkan, maka pilihannya disebut apa? Madhab. Maka Imam Abu Hanifah memilih salah satu untuk dipraktekkan. Beliau paham yang lainnya. Maka ketika memilih disebut dengan Hanafi, madhab Hanafi. Imam Malik memilih satu. Maka ketika memilih disebut Maliki, madhab Maliki. Imam Syafi'i memilih satu. Maka ketika dipraktekkan, beliau dikenal dengan madhab Syafi'i. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memilih satu. Ketika dipilih dikenal dengan madhab Hambali. Madhab ini bukan aliran. Awas, bukan kelompok, bukan aliran. Tapi pilihan yang diambil untuk dipraktekkan. Misalnya kalau saya ikut Imam Syafi'i, bukan kelompoknya Syafi'i, bukan. Maksudnya saya ikut cara Nabi berdasarkan urutan-urutan ini yang jalurnya lewat Imam Syafi'i pilihannya. Itu artinya ketika Anda ikut urutan Imam Asy-Syafi'i, artinya Anda mengikuti petunjuk Nabi. Langsung ke atas, cuman caranya lewat dari Imam Asy-Syafi'i. Karena memang cuma 4 ini nggak ada perbedaan di sini. Di ulama semua sepakat, sedunia sepakat lewat jalur 4 ini. Kalau Anda beda, bukan ulama yang salah. Kita yang belum belajar. Ketika Anda ikuti semuanya ini, lewat jalur salah satu dari keempatnya, maka orang-orang yang ikut orang-orang sebelumnya, orang ujungnya diganti dengan I, tanpa alif lam. Indonesia negara, orang Indonesia Indonesia. Malaysia negara, orang Malaysia Malizi. Amerika negara, orang Amerika Ameriki. Filipina negara, Filipin, orang Filipin Filipini. Masya Allah. Tunisia negara, orang Tunis. Oh, gampang bahasa Arab ya. Gampang, Masya Allah. Itu saya tinggal di Arab, kadar Allah dikasih kesempatan tinggal di 5 negara. Saking gampangnya bahasa Arab. Anak-anak segini bisa bahasa Arab, Pak. Misalnya gitu. Sukaifahaluk katanya, Masya Allah. Ada orang berkata, Ustaz itu kan orang Arab. Saya buktikan. Beo Bandung, bawa ke Arab. 3 hari udah bisa tuh. Assalamualaikum. Masya Allah, itu dalam filosofi bahasa Arab. Sebetulnya kalau kita mau, kita bisa. Ya, bisa. Unta aja yang ribuan tahun di Arab gak bisa bahasa Arab sampai hari ini. Karena nggak mau gitu kan. Nah, orang-orang yang ikut ini, salaf, maka ujungnya tambah I. Dikenal dengan salafi. Jelas ya? Kalau banyakan tambah un di ujungnya. Muslim 1 orang, banyakan muslimun. Mukmin 1 orang, banyakan mukminun. Kan? Ingat, gampang-gampang. Kalau untuk perempuan pakai muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Soim, itu perempuan, kan?
Kalau banyak kan mukmin, mukminun, muslim, muslimun, salafi, salafiyun. Jadi kalau Anda mendengar istilah salafi, nggak usah rame. Nggak usah kaget salafi itu memang semua orang salafi. Nggak ada yang nggak salafi, karena salafi itu manhaj, bukan madhab. Jadi kalau ada istilah salafi, memang salafi semuanya. Kalau bukan salafi, salah berarti. Ya Ustadz salafi bukan saya Adi, cuma manhaj saya salafi. Pasti salafi itu, karena nggak mungkin nggak salafi. Pasti salah. Kalau Anda nggak salafi, artinya Anda nggak ikut Nabi. Tapi salafi itu pertama itu manhaj, bukan kelompok-kelompok. Yang kedua tidak tertentu. Jadi jangan mengatakan misalnya dia bukan salafi, cuman saya yang salafi. Wah, lantas ikut siapa itu? Atau sebaliknya misalnya kita semua bukan salafi. Anda siapa? Semua orang yang belajar pasti punya istilah ini dan ini disepakati oleh para ulama lewatnya dari sini. Ya. Ada yang mengatakan, oh saya nggak mau lewat yang ini mazhab-mazhab, saya mau langsung aja ngambil dari Quran dan Sunnah. Emang Anda pernah ketemu Nabi? Pernah ketemu Nabi nggak? Mimpi aja belum tentu ketemu. Mimpi aja belum tentu ketemu. Bagaimana Anda bisa belajar Sunnah? Anda sendiri nggak pernah ketemu Nabi. Ini semua informasi dari Nabi itu jalurnya akan mengerucut ke sini. Sekarang saya turunkan sampai ke kita sekarang dan di sini kita berhenti dulu ya, supaya bisa ngambil syuruk ya. Nah, sekarang lihat. Imam Hanafi mengajar lagi. Punya murid namanya Abu Yusuf. Silsilahnya terus ada Asy-Syaibani. Ada Ad-Dahlawi yang masa sekarang. Ad-Dahlawi ya, itu beliau di India masa sekarang. Penyebarannya di Asia Selatan. Jadi kalau Anda ke Asia Selatan, ke India, Pakistan, itu umumnya mengambil jalur dari Imam Abu Hanifah, Hanafi. Misal, kalau bismillah itu ditiadakan dalam Al-Fatihah, nggak baca bismillah. Subuhnya nggak ada kunut sama sekali. Itu Hanafi. Ya, itu Hanafi. Ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nggak kunut, nggak usah heboh. Wah ini nggak kunut nih, ini salah ini. Wah, nggak juga ya. Atau misalnya maaf, ada yang kunut, nanti kita akan lihat. Jangan rame juga. Ini kunut nih, ini bid'ah misalnya kan. Belum tentu juga. Kita lihat kalau ada tuntunannya belum tentu. Imam Malik, madhabnya Maliki. Dipelajari oleh Ibnu Wahab. Ibnu Wahab di masanya punya murid Suhnan. Sampai ke Ar-Rabiti. Beliau masih hidup. Dan saya sempat belajar ke Syekh Ar-Rabiti. Ini demi Allah saya katakan, ini Masya Allah. Ini orang alim, luar biasa. Dan maaf, matanya tidak bisa melihat Pak. Matanya tidak bisa melihat. Tapi Masya Allah, mata hatinya tajam luar biasa. Kami saat sedang talaq fiqih di kelas kita belajar, teman kami diminta baca Iqra ya Bunai. Dia baca. Begitu dia baca, dia berhenti. Titik. Kata Syekh kami, laysatin nuqtah fasilah. Itu bukan titik, itu koma katanya. Kata beliau. Syekh, huna maktub fasil, nuqtah. Ini di sini titik katanya, bukan koma. La ilaha itu cetakan kapan itu katanya? Cetakan yang tahun sekian, itu enggak benar. Yang benar itu kan di halaman sekian, kemudian paragraf sekian, baris yang kesekian, huruf urutan kesekian. Sampai hurufnya hafal. Syekh Ar-Rabiti. Ini luar biasa, ahli fikih. Ya. Penyebarannya di Afrika Utara sekarang. Imam Malik ini tidak pernah keluar dari Madinah. Jadi ini Imam Madinah. Dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia. Ya, di Madinah. Dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Tapi ajarannya sampai ke Afrika Utara. Dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang dikit ke Spanyol, Italia, Prancis, dan seterusnya. Anda jangan kaget ya, kalau misal sedang sholat, bismillahnya nggak ada. Ya. Kemudian, takbirnya begini, takbirnya. Ya. Jadi ketika mulai takbir, kalau ke Mekah misalnya umrah, jangan kaget samping Anda ada orang takbir begini. Allahu Akbar, tangannya begini. Awas, tidak setiap yang seperti ini Syiah. Ingat, tidak setiap yang seperti ini Syiah. Syiah itu nanti ada turunan di akhir. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Yang sebelum salam nepuk-nepuk dulu, di baliknya ada tanah yang berbeda gitu kan. Nanti ada yang berbeda. Kalau dia bermakmum pada yang sunni, kadang dia mundur nggak langsung salam. Terus dia naik lagi atau dia mengulang salatnya. Kalau yang seperti ini ada hadisnya di Al-Muwatta. Di pertama kali bab salat itu ketika mulai bertakbir, tangannya ada yang begini. Ada kisah nanti tercantum dalam Al-Quran surah ke-11 ayat 114. Dari kisah ini nanti muncul peristiwa berbeda. Nabi langsung mengajarkan, kemudian tangannya begini. Dia ada yang begini, ada yang begini. Maliki ini mempraktekannya seperti ini. Jadi kalau nanti Anda di Masjidil Haram misalnya kan, kemudian sedang Anda berdiri, tiba-tiba ada teman seperti ini, misalnya kelihatan, nggak usah ditanya, sedang sholat itu. Yeah. Hey, where you come from misalnya kan, itu sedang sholat, tiba-tiba Allahu Akbar. Fine. Saya pernah itu lama nggak ketemu kawan kan. Lama gak ketemu kawan, tiba-tiba qadar Allah saya ke masjid, ya nunggu kan, adzan belum berkumandang, saya masuk, teman kami sedang berdiri begini. Saya kira tidak ada apa-apa kan, ya karena dia masuk, saya lama gak jumpa. Masya Allah, kaifa hal? Wenak saya bilang. Apa kabar? Kemana aja kamu? Tiba-tiba Allahu Akbar kan ya. Nah, itu sedang sholat dia, itu sedang sholat. Itu Maliki ini. Di teman-teman kalau misalnya ada tugas ya ke Maroko, ke Tunisia, ke Algeria dan sebagainya, atau ke Spanyol, ke Prancis, tiba-tiba misalnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, itu Maliki. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Itu riwayatnya qalun, jalurnya dari sini. Asy-Syafi'i
Ya, Syafi'i punya murid Al-Buwaiti. Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Yang ambil jalur Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu. Ya, Imam Al-Bukhari. Jadi kalau misalnya Imam Asy-Syafi'i dalam hal kunut, ya, ini tidak kunut. Ini kunutnya sebelum ruku tapi disirkan. Imam Syafi'i kunutnya memilih setelah ruku yang tidak dan dijaharkan. Ya, Imam Al-Bukhari termasuk yang mengikuti Imam Syafi'i. Jadi Imam Al-Bukhari pun kunut. Hati-hati misalnya, Anda yang kunut mengatakan yang tidak kunut itu salah. Hati-hati. Nabi pun pernah mencontohkan itu tidak dan ini dipraktikkan. Jadi jangan juga kemudian yang tidak kunut mengatakan yang kunut keliru itu salah, bid'ah. Imam Al-Bukhari itu kunut. Anda mengatakan kunut salah tapi mengambil hadis dari Imam Al-Bukhari. Kan agak aneh itu. Nah, jadi coba pelajari dulu tentang kunut ini seperti apa sehingga kita paham, oh yang mempraktekkan dalilnya ini, yang tidak seperti ini, yang salah tetap, yang tidak sholat subuh. Kemudian Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, ini telah meninggal dunia beberapa hari kemarin dan kami sempat bersama-sama mengisi dengan beliau di televisi di Libya. Ya, jadi saat kami diangkat jadi amin khutabah, kalau sekarang semacam ketua MUI lah, ya, itu boleh memberikan fatwa di 72 negara. Kita punya satu waktu bersama Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu, masya Allah. Di antara karya tulisannya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu bagus sekali, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terbitan Gema Insani Press, yang warnanya itu agak hitam, agak kekuningan tuh, agak emas. Ini orang luar biasa alim ini. Ya. Mazhabnya tersebar di wilayah Asia Tenggara khususnya. Ya, wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau kita temukan misalnya ada di sekitaran Indonesia, Malaysia, sebagian ada di Mesir dan sebagainya. Terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal disebut dengan Hanbali. Ya, punya murid namanya Al-Athram. Ya, kemudian ada turunannya ada Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu Hanbali. Beliau pun nggak bisa berdiri sendiri. Dilihat rujukan ke atasnya memilih dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal. Misal, Imam Ahmad bin Hanbal yang kunutnya nazilah. Nah, jadi jangan dipersoalkan kalau misalnya ada yang maghrib kunut, isya kunut, ya, subuh kunut untuk mendoakan yang di Palestina, mendoakan dari yang di Rohingya. Misal tidak hanya subuh saja, subuhnya nggak kunut misalnya. Nah, itu bagian dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara muridnya Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu pun sama, mazhabnya Hambali. Dia bukan tidak bermadzhab, beliau memilih salah satu jalur. Karena kalau nggak milih, nggak mungkin bisa mendapatkan bagian dari ajarannya. Jelas di sini? Penyebarannya di Teluk, ya, di Saudi Arabia, ya, di Madinah, di Mekah itu Hambali. Ya, di Madinah, di Mekah, di Uni Emirat Arab misalnya, di Qatar itu Hambali. Umumnya mengambil dari jalur itu. Ya. Alhamdulillah kami pernah temui guru-guru ini, yang umumnya yang kami tuliskan di bagian terakhir. Syekh Albani meninggal beberapa tahun yang telah lampau, tapi murid-muridnya kami masih sempat berjumpa. Ya, di antara guru saya itu murid langsung dari Syekh Al-Albani. Ya, ada. Kami belajar dengan murid-muridnya juga saya yang ajari kemudian hari. Jadi alhamdulillah kami didapatkan beberapa kesempatan. Guru pertama saya dari Madinah. Kita belajar, kita lihat ya. Kemudian kita belajar juga yang di Mesir, agak lama kemudian di Libya, dan masya Allah semuanya nikmat gitu. Nggak ada persoalan-persoalan di sini. Ya, misal saya di Libya, madhabnya Maliki, saya ngimamin pakai Syafi'i, itu biasa aja, nggak ada yang protes, karena paham, oh dia pilih dengan yang ini. Itu nggak ada persoalan di sini. Yang jadi masalah sekarang, ini kan menyebar di sini nih, ya. Indonesia, ambil yang mana? Apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali? Masya Allah, orang tua kita nggak tanggung-tanggung, belajar ke semua tempat ini. Ada yang ke India, ke Pakistan, ada yang kemudian ke Mesir, Afrika Utara, ada yang ke Libya, ada yang ke Maroko, Tunisia, ada yang Masya Allah gitu kan, sampai dengan ke Teluk, ada yang ke Madinah, Komunitas Islam Madinah, ada yang ke Ummul Qura di Mekah dan sebagainya. Sehingga ketika pulang ke tanah air, warnanya agak banyak nih. Masya Allah. Misal, Bismillah kan, Bismillah. Misal Imam Abu Hanifah memilih tidak. Jadi kalau ada pulang dari Pakistan, jangan kaget kalau nggak baca Bismillah. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Termasuk yang dari Tunis misalnya, Aljazair, begitu pulang Alhamdulillahirrabbilalamin. Misal, orang Surabaya gitu kan, belajar ke sini, ya, ke Pakistan. Kemudian orang Jakarta belajar misalnya ke Mesir. Ya, Afrika, Tunisia lah ambil dulu. Asy-Syafi'i sekarang nyebarnya di Syria sebagian. Kemudian di sebagian Mesir. Jadi begitu pulang dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Misal orang Bandung belajarnya Asy-Syafi'i. Yang terakhir Hambali, ya, menyebarnya di Teluk, ya, di Madinah, di Mekah, di Uni Emirat Arab, bismillahnya disirkan. Masya Allah. Misal orang Padang belajarnya ke Madinah, ya, begitu pulang disirkan. Mereka belajar, tapi begitu mengajarkan kan nggak mungkin mengajarkan semuanya. Yang dari Padang mengajarkan disirkan, ya kan? Kemudian yang ini mengajarkan dijaharkan, yang ini mengajarkan tidak sama sekali. Yang jadi masalah kemudian orang Padang main ke Bandung, muridnya. Begitu berjamaah makmumnya di belakang orang Bandung belum membaca yang ini. Ya, dia belajarnya disirkan. Begitu ini tidak dibaca sama sekali, salah nih kayaknya nih. Masya Allah. Saya tugas di Mekah, itu 2010. Menerima jemaah haji pertama. Begitu jemaah pertama datang, imamnya Syekh Sudes malam-malam.
Langsung bismillahnya disirkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Imamnya Muhammadiyah karena bismillahnya disirkan. Begitu subuhnya nggak kunut, apa saya bilang? Imamnya Muhammadiyah katanya. Demi Allah saya katakan, Muhammadiyah, NU, Persis, Dewan Dakwah, itu nggak ada di masa Nabi. Itu alat perjuangan untuk memudahkan dakwah. Pilihan pada akhirnya kembali kepada manhaj-manhaj yang ada. Jadi jangan sampai, maaf ya, pilihan-pilihan itu menjadikan kemudian kita jadi rame gitu. Coba belajar dulu, lihat dulu, dan ini manhaj yang diajarkan kepada kita. Insya Allah, semua ulama nggak ada perbedaan di sini. Nggak ada perbedaan. Di teman-teman kalau menggali lagi lebih dalam, insya Allah menemukan kebaikan-kebaikan. Barangkali ada di antara guru-guru kita yang ingin menjaga. Supaya tidak bingung, ambil salah satu ini. Silahkan, boleh, nggak ada masalah. Ajarkan ini di Timur Tengah itu supaya nggak bingung, ambil salah satu. Ya, di Saudi, dari mulai TK sampai dengan selesai nanti, ya sampai selesai itu hambali aja. Hambali aja supaya nggak bingung satu cara. Ini juga sama, praktekkan Syafi'i aja. Ya, yang di Syria misalnya. Ya, ini sama, Maliki saja. Ini sama juga. Tapi di Indonesia kan tidak berlaku hukum ini. Begitu pulang ke beberapa tempat, ya, tapi tidak salah kalau Anda ingin mengondisikan itu. Cuma Anda juga harus belajar, barangkali teman-teman tidak mempraktekkan sama, mungkin mengambil dalil yang berbeda. Pada saat itulah kemudian tasamuh itu perlu dibangun. Barangkali teman saya praktekkan ini, dalilnya beda dengan saya. Sepanjang frame-nya Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Tapi kalau sudah keluar dari sini, itu yang perlu kita luruskan. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, saya kira saya cukupkan dulu uraiannya. Ini kalau nanti ingin diteruskan, kajian-kajiannya banyak Pak Ibu. Nanti saya berikan contoh-contoh kasusnya misalnya. Nabi mengajarkan di sini, ini rumahnya Nabi saat dilahirkan. Ya, saya baru kembali, ini masih ada bangunannya. Diduga para sejarawan menduga ini tempat Nabi dilahirkan di sini. Sebut dengan Maulid Nabi. Ya. Ini langsung diambil oleh kawan kami ketika kita ke sana. Ini menarik Pak. Ini Istana Raja Jabal Qubais. Yang ada Grand Zamzam sebelah sana. Ini Istana Raja Jabal Qubais. Jabal Qubais itu dari zaman jahiliyah simbol kekuasaan. Jadi kalau ada orang berkuasa memegang, itu di situ dia akan naik ke atasnya. Mengatakan bahwa ini gitu kan. Dia penguasa di situ. Ya, jadi sampai sekarang Istana Raja berada di atas ini ingin mengatakan bahwa menyimbolkan yang sekarang pegang wilayahnya itu. Ya, dari Saudi, dinasti Saud sekarang memegang kekuasaan dengan izin Allah, maka membuat istana di atas gunung ini, Jabal Qubais. Ini ada tiang listrik kelihatan satu ini. Ya, ini lampu di atasnya sampai sekarang masih ada kami lihat. Ya. Terus sampingnya lagi ada tiang tuh di sana, lampu kelihatan. Wah, apa yang kelihatan? Saya aja nggak lihat gitu ya, Masya Allah. Itu ya. Ini ada di sini, ada. Cuman nggak nampak saat dipoto. Jadi kalau Anda lihat agak aneh gitu ya. Ini di sini ada, cuman kemarin kami ke sana, kami cek lagi sudah tidak ada sekarang karena ada perapian-perapian. Ini dulu diduga lokasinya Abu Jahal di situ, di bawah Bukit Qubais. Jadi di sini rumahnya Abu Jahal, di sini rumahnya Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Yang paling indah, matahari itu naiknya dari sini, persis di atas rumah Nabi. Sampai hari ini. Ya, jadi kalau sudah naik ke sini, malamnya rembulan di atas rumah Nabi. Di rumah Nabi itu siang sampai malam terang terus, ada cahaya gitu. Ada cahaya. Dan kalau Anda perhatikan sinarnya. Bukankah ke sini? Lihat, bedakan dengan lantai yang di sini. Ada cahaya kan? Kami amati langsung, ini ada cahaya. Lihat, ada cahaya ini. Beda lantainya kan? Ini cahaya ini kalau diteruskan, terus turun langsung ke arah Masjidil Haram, ke pintu Babu Salam. Kalau pintu Babu Salam diteruskan, langsung mengarah ke Ka'bah, ke Hajar Aswad. Makanya tawaf yang sunnah dimulai masuknya dari pintu Babu Salam. Karena ada satu garis di situ. Jadi begitu masuk, langsung turun pintu Babu Salam ke Ka'bah. Langsung di Hajar Aswad, Anda nggak perlu muter-muter lagi. Tapi para ulama kemudian memberikan penjelasan, para sejarawan, wallahu a'lam dengan maknanya. Tapi seakan-akan ada isyarat. Kalau Anda ingin menuju Allah, Ka'bah dengan satu kiblat, maka ikuti lewat pintunya. Pintu itu Babu Salam. Kalau ingin selamat, ikuti petunjuk Allah. Ambil wahyunya, menghadap ke arah kiblat, sejajar dengan petunjuk Nabi SAW. Ini poinnya. Jadi, teman-teman sekalian, di sini kita simpulkan bahwa kembalilah kepada tuntunan yang benar, yang berasal dari Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi SAW. Semua itu pasti ada kebaikan yang memudahkan kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua, tuntunan Nabi sifatnya ada yang satu cara, satu dalil. Tidak ada peluang bagi kita untuk berbeda. Ada yang beragam cara, beragam dalil, menunjukkan satu kemudahan. Pada yang kedua ini, kita diminta untuk memilih yang paling mudah untuk kita. Kemudian melihat orang lain. Jika sama dengan kita, alhamdulillah. Jika berbeda, cek. Kalau ada dalilnya, berarti mereka menunaikan sesuatu yang berbeda sesuai dengan tuntunan. Satu manhaj cuma dengan madhab yang berbeda. Tapi kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang berbeda yang harus kita luruskan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, nanti di lain kesempatan bisa dengan ustadz-ustadz yang lain, tidak harus dengan saya. Ada ustadz-ustadz yang baik lagi, dan silahkan ambil, jangan terfokus dengan saya saja. Ya, demi Allah saya katakan, kalau uraian saya benar, silahkan ambil, itu petunjuk. Tapi kalau uraian saya salah, buang uraian saya, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz yang lebih baik.
yang bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, nanti ada masalah-masalah nih yang bisa kita bahas ya. Misal ini ada kaidah-kaidah memahami hadis karena nggak mudah belajar hadis itu. Ya. Nggak setiap Anda baca hadis, lihat terjemahan maknanya begitu, belum tentu. Saya beri contoh begini, sholat sunnah yang paling bagus dilakukan di mana? Di rumah, Masya Allah. Sudah lihat hadisnya? Baik, di hadisnya dikatakan, jangan berhenti sampai situ. Di hadisnya, wabaiti huna, kata Nabi, rumahku di sini. Rumah Nabi di mana? Di masjid. Ini masjid, rumah Nabi di situ. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, ketika meriwayatkan hadis ini, kata Ibnu Hajar, kalimat wabaiti huna, yadullu ala annal bait idza kana qariban minal masjid. Menunjukkan kalau rumahnya dekat dengan masjid. Di sholat sunnah itu berlaku, lebih baik di rumah jika rumahnya dekat dengan masjid. Tunaikan di rumah supaya tempat sujudnya lebih banyak. Tapi kalau Anda tinggalnya di sini, Kota Baru Parahyangan, pengen ikutan sholat subuh, kajian subuh di Al-Murabbi di Setra sana, sholat sunnahnya di sini, kapan nyampe sananya? Bisa kesiangan gitu ya. Makan sunnah pakai apa? Makan yang sunnah pakai apa? Tangan berapa jari? 3 jari. 3 jari itu jangan dilihat teksnya aja, mesti dilihat asbabul wurudnya. Bagaimana cara Nabi mengajarkan 3 jari itu? Hati-hati, kalau Anda 5 jari berarti nggak sunnah. Pakai sendok berarti nggak sunnah. Ternyata ketika Nabi mengajarkan 3 jari itu sedang menunjukkan megang kurma begini. Makanlah kalian seperti ini. Ya. Nabi tidak mengatakan 3 jari, makanlah seperti ini yang dipegang kurma. Kata para ulama hadis ini menunjukkan makan sesuai kadar makanannya. Kalau Anda ngambil kurma dengan 5 jari, apa artinya? Ya, orang Jepang bilang rawog gitu kan, rakus gitu, ngambilnya banyak. Ya, jadi maksudnya sunnah ini berlaku bukan setiap makanan dimakan dengan 3 jari, bukan. Maksudnya makan sesuai kadar makanannya. Makan nasi pakai 3 jari, kapan selesainya? Ngambil, Pak, kok lambat? Sunnah Nabi, bukan maksudnya sesuai kadar makanan. Anda makan sop misalnya pakai tangan, ya bagaimana ngambil kuahnya? Ya apakah sunnahnya pakai sendok? Ambil, zaman Nabi sudah ada roti sobek, sudah ada syurba. Syurba itu sup, minuman, ya, dan sebagainya. Sudah ada. Ada perangkat-perangkat tertentu yang digunakan. Jadi ini mesti, nanti ada hadis-hadis turunan. Ini baru yang mudah-mudah, yang simple-simple. Nanti ada hadis yang banyak lagi. Ada tentang isbal, ada tentang kunut, ada tentang doa makan. Macam-macam. Dan hadisnya kadang tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Jadi kalau sepanjang, nah ini ada iftitah, istiftah. Anda pakai wajah tuh. Ada yang pakai Allahumma ba'id, mana yang benar? Oh, Masya Allah. Baik, saya terakhir tutup. Anda baca iftitahnya pakai apa? Baik, Allahumma ba'id. Baik, ada yang wajah tuh? Ada. Maaf, ini wajah tuh atau wajah tuh? Wajah tuh saja, nggak pakai ini. Baik, yang pakai ini angkat tangan? Yang tidak pakai ini? Yang tidak pakai wajah? Baik, dua-duanya ada hadisnya. Ada hadisnya. Yang pakai ini, itu ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Yang tidak pakai ini, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848. Tapi Anda mesti cek dulu. Mesti cek di hadis Muslim riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib yang tidak pakai ini. Kata Ali, "Shallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaftaha. Beliau membaca doa istiftah, wajjahtu. Tidak pakai ini. Wajjah lilladzi dan seterusnya. Yang pakai ini, itu ada di Ibnu Majah di antaranya nomor hadis 3221, termasuk di Abu Daud nomor hadis 2579. Itu dari Jabir bin Abdullah, bukan Ali. Kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap akan menyembelih hewan kurban, aqbal al-qiblah, menghadapkan hewannya ke kiblat. Thumma qala, kemudian berkata, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad, 100 ekor. Ya, kemudian disembelih. Thumma qala, Bismillahi Allahu Akbar. Disembeli dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Belum selesai. Sunnah yang terakhir, begitu selesai disembeli, menghadap ke kiblat dan berdoa, Inni wajjahtu. Inni wajjahtu. Di kalimat wajjahtu yang pakai ini itu setelah kami teliti dalam kitab hadis yang kami miliki, itu ternyata doa-doa itu dikhususkan bagi selesai penyembelian hewan korban. Bukan doa iftitah. Jadi doa saat selesai menyembelih hewan korban atau selesai melontar jumrah. Itu baru mengucapkan inni wajjahtu. Coba Anda cek lagi. Ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus kita kembali untuk mengecek lagi. Jangan-jangan selama ini ada beberapa hal yang belum kita pelajari. Ingat ya, dalam fikih itu nanti bisa fleksibel. Yang haram, jelas haramnya. Tapi dalam keadaan tertentu bisa diperbolehkan. Babi misalnya, jelas haramnya kan? Anda ke tempat yang nggak ada makanan sama sekali. Yang ada cuma babi. Boleh nggak makan babi? Tidak, bagaimana makan babi besar begitu gitu kan? Baik, yang ada sembelih dulu, ambil sebagian daging babi, kemudian masak dengan baik, hanya sekedar menutup rasa lapar, itu baru boleh. Ya, tapi kalau Anda misalnya sudah keluar dari situ, nggak boleh makan daging babi lagi. Ya, Anda menemukan ayam misalnya yang dimakan daging ayam. Ya, maaf, apa hukumnya makan daging ayam? Halal belum tentu.
Belum tentu. Maaf, kalau ayam itu mati dalam keadaan bukan disembelih. Mati misalnya, awas hati-hati karena di negara lain itu tidak disembelih. Ada yang dipukul, ada yang dipelitokin begini gitu kan. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Di ayam aja yang halal belum tentu halal kalau caranya menggunakannya tidak tepat. Sekarang kalau ayam yang misalnya mati dengan cara disembelih, Masya Allah, baru apa hukumnya? Belum tentu. Kalau menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Dia sembelih tapi nggak menyebut nama Allah, tetap haram. Baru kalau dia menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, disembelih. Baru apa hukumnya? Belum tentu kalau yang disembelih ayam tetangga, bukan ayam Anda misalnya. Nah, jadi kaidah fikih itu selalu terkait dengan ilat namanya, turunan-turunan hukum. Ya, turunan-turunan hukum. Jadi teman-teman sekalian, nah itu kalau ngaji fikih itu begitu gitu. Kita melihat dulu, begitu sudah paham nih dari Nabi ini jelas kita ambil. Di luar Nabi kita tinggalkan. Di Quran benar kita ambil, di luar Quran kita jauhi. Itu aja, kalau ada yang belum mendekat kita dakwahi dengan lembut. Maka itu yang paling indah. Baik, jadi ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf belum bisa sampai jam 10. Kalau mau ada yang ingin silahkan ya. Saya bisa pamit itu. Jadi teman-teman, jelas uraiannya? Jelas. Paham insya Allah? Paham. Nah, karena kita Quran dan Sunnah pagi ini, maka kalau sudah jelas, saya sampaikan hukum Qurannya langsung. Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman dalam jiwanya, jika uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatir pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kalau ini cuma 2 menit nih, tinggal sampai syuruk nih. Ya, saya kira kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada kesini lagi, kalau mau ditanyakan silahkan. Nanti beberapa hal bisa kita komunikasikan. Baik, saya mau tutup. Sebenarnya saya jelaskan syuruk dulu ya. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Tentang syuruk ini, saya bacakan hadisnya, baru kemudian kita praktekkan. Baik, man shalla as-subha fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, redaksi lain di masjid. Kenapa ada 2 redaksi? Karena nanti ada orang-orang yang punya, maaf ya, rukhsah tidak bisa ke masjid seperti perempuan. Tapi dia punya kesempatan nanti untuk menunaikan ibadah ini. Syaratnya berjamaah. Ya, bagi laki-laki khusus di masjid, fil masjid, di masjid dia. Thumma yaq'udu yadhkurullah. Selesai salat subuh, dia duduk kemudian berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan cuma kalimat subhanallah. Di Quran banyak. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9, posisi paling kanan sebelah tengah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Menghafal Quran, ngulang-ngulang itu zikir. Disebutkan 4 kali. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi banyak aktivitas zikir. Kalimat thayyibah ba'da salat zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Silahkan kerjakan. Taklim bagian dari zikir. Sekarang kita sedang berzikir nih. Sedang berzikir kalau kita benar karena Allah. Thumma yaq'udu yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Kalimatnya menggunakan mudhari. Yaq'ud pakai thumma. Thumma itu ada jeda. Di salat dulu, selesai dengan tenang, baru berzikir. Yaq'ud fi'il mudhari, sifatnya progresif. Mungkin berzikirnya tidak di satu tempat saat dia salat. Jadi begitu dia selesai salat, barangkali dia bergeser ke tempat lain, ya ada ta'lim seperti ini, dia bergeser, merubah posisi, itu boleh. Sah hukumnya. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan misalnya ini nggak ada ulama dulu salaf berpendapat seperti itu. Tidak tepat kalau ada yang mengatakan harus duduk di satu tempat, tidak boleh bergeser, ke toilet pun nggak boleh. Nah, ini pendapat yang kurang tepat. Lemah ini dari berbagai dalil. Pertama, pemahaman dalil ini lemah karena Islam itu agama memudahkan, bukan menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra. Yang kedua, menjadi sulit dalam penunaiannya. Silahkan cek kalau antum semua di situ berarti imam harus di situ terus. Makmum semua nggak boleh bertukar posisinya. Itu menyulitkan. Bagaimana kalau ada jamaah baru pengen sholat? Semua terhambat oleh Anda yang ada di sini. Ya kan? Kemudian juga sifat-sifat selanjutnya, Anda ingin taklim nggak bisa bergeser. Ustadznya mau ada di mana gitu kan? Nah, ini ada kesulitan di situ. Karena itu kaidahnya menggunakan fi'il mudhari. Ada ilmu bahasa di sini. Yaq'ud, present continuous future. Jadi bisa di tempat dia berada, bisa bergeser atau berlangsung seterusnya. Nah, thumma yaqumu yusalli rak'atain. Kemudian dia bangkit menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal waktu duha. Kalimat hadisnya di awal waktu duha. Awal duha itu saat matahari naik sepenggalah. Cara naiknya itu tahapannya disebut dengan isyraq. Posisinya disebut dengan syuruk. Di awal duha ini disebut dengan salat syuruk. Ya, syuruk itu gerakan mataharinya. Ya, waktunya disebut dengan awal duha, bidayatul duha. Jadi kalau ada yang mengatakan, nggak ada itu salat syuruk, yang ada salat duha. Betul. Salat duha di awal duha. Nggak ada itu awal duha, namanya syuruk. Ya betul, namanya salat syuruk. Di awal duha itu disebut dengan syuruk karena duha dibagi 3 bagian. Coba cek lagi hadisnya. Di ada awal duha, ada pertengahan duha, ada akhir duha.
Rakaatnya bisa berbeda-beda dan faedahnya bisa banyak. Nah, Anda menunaikan sholat syuruk ini, kata Nabi, Masya Allah, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia bisa mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Bukan menunaikan haji umrah, bukan. Semisal haji dan umrah. Jangan salah kesimpulan. Saya nggak usah haji syuruk aja kalau gitu. Enggak, tidak. Ya, Anda itu semisal, pahalanya banyak Pak. Jadi Anda rugi nih kalau nggak kerjakan. Kata Nabi, sempurna, sempurna. Jadi kalau Anda sedang hari Ahad, hari Sabtu, itu gratis tuh. Nggak kerasa gitu kan. Selesai kajian, ada waktu, sholat 2 rakaat, pahalanya banyak. Masya Allah. Selesai itu makan bubur, silakan. Mau minum teh, silakan. Bebas, mau olahraga, silakan. Pahala didapatkan. Ya. Jelas sampai sini? Maka saya sarankan, setelah ini, kalau bisa kita tunaikan sholat 2 rakaat, ya di awal duha, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang dijanjikan tadi. Tidak cukup dengan amin, sholat dulu, selesaikan, lalu berdoa kepada Allah. Ya. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau benar itu petunjuk Allah dan Rasulullah, silahkan diamalkan. Kalau salah, itu mutlak kesalahan saya. Mohon dimaafkan, ingatkan saya supaya bisa mengoreksi kesalahan saya. Dan ingat ini, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik. Saya sarankan kalau ustadz-ustadz ada di sini, dimanapun, ya mau di Al-Irsyad, mau di sini, selama baik cepat ambil. Ambil ilmunya, praktekkan. Kalau tidak sesuai, ya diambil aja kebaikan-kebaikannya. Ya jangan ada celaan, jangan ada macam-macam, supaya hidup kita itu indah itu. Ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya, jelas ya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.